Pernahkah Anda membayangkan bahwa harta yang menumpuk setinggi langit seketika bisa berubah menjadi debu tak berharga di hadapan maut? Itulah yang dirasakan seorang penguasa bisnis saat napasnya tinggal satu-satu, dan uang miliaran rupiah tak lagi mampu membeli nyawanya kembali. Namun di detik-detik paling kritis itu, pertolongan justru tidak datang dari dokter terhebat, melainkan dari sosok yang selama ini tak pernah ia kenal. Bagaimana mungkin donor darah dari orang asing mampu mengubah takdir dua manusia yang berbeda kasta ini selamanya? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Langit Jakarta sore itu tampak labu, seolah turut merasakan kegelisahan yang sebentar lagi akan membadai. Awan mendung menggantung rendah di atas gedung-gedung pencakar langit, menyelimuti kota dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di salah satu lantai teratas gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, Baskara baru saja menyelesaikan rapat direksi. Pria berusia 28 tahun itu menyeka keringat dingin yang sejak tadi membasahi pelipisnya. Wajahnya yang biasanya segar dan penuh wibawa, kini terlihat pucat pasi. Baskara bukan sekadar bos kaya yang duduk di kursi empuk dan memberi perintah. Ia adalah pemimpin yang dicintai ribuan karyawannya. Sifatnya yang rendah hati, dermawan, dan tutur katanya yang santun membuat siapapun merasa dihargai. Namun sore ini, tubuh tegap itu terasa goyah. Pandangannya mulai kabur saat ia mencoba berdiri dari kursi kebesarannya. Sekretarisnya, Pak Hadi, yang sudah mengabdi puluhan tahun pada keluarga Baskara, segera menyadari ketidakberesan itu. Pak Baskara, Bapak terlihat sangat pucat. Apakah Bapak ingin saya panggilkan dokter kantor atau kita langsung ke rumah sakit saja? Tanya Pak Hadi dengan nada cemas, tangannya siap memapah lengan tuannya. Baskara mencoba tersenyum untuk menenangkan, meski bibirnya terasa keluh. Tidak apa-apa, Pak Hadi. Mungkin saya hanya kelelahan. Tolong siapkan mobil. Saya ingin pulang ke rumah ibu. Masakan ibu pasti bisa membuat saya segar kembali. Jawab Baskara lirih. Namun, takdir Allah berkata lain. Belum sempat Baskara melangkah lebih jauh dari pintu ruangannya, tubuhnya ambruk seketika. Suara benturan tubuh ke lantai marmer terdengar begitu keras, memecah keheningan koridor kantor. Kepanikan langsung meledak. Para karyawan berlarian. Suara sirine ambulans tak lama kemudian membelah kemacetan ibu kota, membawa tubuh Baskara yang tak sadarkan diri menuju rumah sakit terbaik di kota itu. Di ruang unit gawat darurat, suasana berubah menjadi medan perang antara hidup dan mati. Para dokter dan perawat bergerak cepat, memasang berbagai alat medis ke tubuh Baskara. Suara monitor detak jantung yang berbunyi tidak beraturan menjadi musik latar yang mencekam. Di luar ruangan kaca itu, seorang wanita parubaya dengan jilbab berwarna coklat muda tampak menangis histeris. Itu adalah Ibu Sarah, Ibunda Baskara. Di sampingnya, Bapak Abdullah, ayah Baskara, berusaha tegar memeluk istrinya, meski sorot matanya juga menyimpan ketakutan yang luar biasa. Mereka adalah orang tua yang sangat menyayangi Baskara, putra sematawayang yang menjadi tumpuan harapan dan doa-doa panjang mereka di sepertiga malam. Seorang dokter senior keluar dengan wajah tegang, melepas maskernya dengan gerakan berat. Ibu Sarah langsung melepaskan pelukan suaminya dan memburu sang dokter. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana Baskara? Tolong selamatkan dia, dokter. Saya mohon lakukan apa saja, ucap ibu dengan suara parau yang menyayat hati. Dokter itu menghela napas panjang sebelum bicara. Ibu, Bapak, kondisi Pak Baskara sangat kritis. Penyakit autoimun yang selama ini tidur, tiba-tiba menyerang secara agresif dan menyebabkan pendarahan internal yang hebat. Hemoglobinnya turun drastis ke angka yang sangat berbahaya. Kita butuh transfusi darah segera. Sekarang juga. Jelas dokter itu dengan nada mendesak. Ambil darah saya, dokter. Ambil darah saya sebanyak yang dibutuhkan. Seru Bapak Abdullah tanpa ragu, menyingsingkan lengan kemejanya. Dokter menggeleng lemah. Kami sudah memeriksa data medis keluarga Bapak. Golongan darah Pak Baskara adalah AB negatif, tipe yang sangat jarang. Dan sayangnya, stok darah tipe tersebut di bank darah rumah sakit kami sedang kosong. Kami sudah menghubungi PMI dan rumah sakit lain, tapi belum ada kepastian karena butuh waktu pengiriman,
sementara Pak Baskara tidak punya waktu banyak. Jantungnya bisa berhenti kapan saja jika tidak segera mendapat asupan darah. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Sarah. Kakinya lemas seketika. Ia merosot ke lantai rumah sakit yang dingin. Tangisnya pecah tak terbendung. Bayangan kehilangan putra tercinta menari-nari di pelupuk matanya. Ya Allah, jangan ambil anak hamba. Hamba mohon, ya Allah. Rintih Ibu Sarah dalam sujudnya di lantai koridor yang ramai lalu lalang orang. Di saat keputusasaan itu memuncak, di ujung lorong yang sama, seorang gadis muda dengan pakaian lusuh sedang berjalan perlahan. Namanya Naira. Wajahnya ayu meski tanpa polesan bedak sedikit pun. Namun ada guratan lelah yang sangat jelas di sana. Naira baru saja dari loket administrasi, mencoba meminta keringanan biaya untuk pengobatan ibunya yang sedang dirawat di bangsal kelas 3 karena stroke. Dompetnya tipis, hanya berisi beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, hasil dari kerjanya sebagai buruh cuci dan penjaga toko kelontong. Langkah Naira terhenti ketika melihat pemandangan memilukan di depan ruang unit gawat darurat VIP itu. Ia melihat seorang ibu yang bersimpuh di lantai, menangis memanggil nama Allah dengan begitu putus asa. Hati Naira yang lembut seketika bergetar. Kemiskinan tidak membuat hatinya keras. Justru penderitaan hidup membuatnya peka terhadap kesedihan orang lain. Tanpa mempedulikan penampilannya yang kontras dengan kemewahan orang-orang di sekitarnya, Naira memberanikan diri mendekat. Ia berjongkok di samping Ibu Sarah, menyentuh pundak wanita itu dengan sangat hati-hati. Ibu, sabar, Bu, istighfar. Allah Maha mendengar. Bisik Naira lembut. Ibu Sarah menoleh. Matanya yang basah dan bengkak menatap wajah asing di hadapannya. Ia tidak melihat baju kumal Naira. Ia hanya melihat ketulusan di mata gadis itu. Dalam kepanikan yang luar biasa, Ibu Sarah seolah mencari pegangan. Tangan kanannya yang gemetar merogoh saku gamisnya, mengeluarkan sebuah tasbih kayu koka berwarna coklat tua. Itu adalah tasbih kesayangannya, peninggalan almarhum ayahnya, yang selalu ia bawa kemanapun sebagai penenang hati. Ibu menggenggam tangan Naira erat-erat, lalu meletakkan tasbih itu di telapak tangan Naira. Cengkeramannya begitu kuat, menyalurkan rasa takut yang amat sangat. Nak, tolong bantu ibu berdoa. Anak ibu di dalam sana sedang berjuang sendirian. Dia butuh darah, tapi darahnya langka. Ibu tidak tahu harus mencari kemana lagi. Doakan dia. Nak, siapa tahu doa orang tulus sepertimu didengar langit. Isak Ibu Sarah. Naira tertegun. Ia merasakan tekstur kayu koka yang halus di telapak tangannya. Ia bisa merasakan denyut keputusasaan seorang ibu. Memangnya, apa golongan darah putra ibu? Tanya Naira pelan. AB negatif. Stoknya kosong. Ya Allah, di mana ibu harus cari? Jawab ibu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jantung Naira berdegup kencang. Ia tahu betul golongan darahnya. Itu adalah hal yang selalu diingatkan oleh petugas puskesmas setiap kali ia sakit, bahwa darahnya cukup jarang ditemukan. Ibu, panggil Naira. Suaranya sedikit bergetar namun tegas. Golongan darah saya AB negatif. Ibu Sarah sontak mengangkat wajahnya. Bapak Abdullah yang berdiri di samping mereka pun terperanjat. Mereka menatap Naira seolah tak percaya. Seakan malaikat baru saja turun menyamar menjadi gadis sederhana ini. Benarkah? Nak, kamu tidak sedang bercandakan? Tanya Bapak dengan suara tercekat. Saya serius, Pak. Saya siap mendonorkan darah saya sekarang juga untuk putra Bapak dan Ibu. Ayo, kita panggil dokternya. Ucap Naira mantap. Ia tidak memikirkan kondisinya sendiri yang mungkin kurang istirahat atau kurang gizi. Yang ada di benaknya hanyalah nyawa seseorang harus diselamatkan. Bapak Abdullah segera berteriak memanggil dokter. Perawat berhamburan keluar. Naira langsung digiring masuk ke ruang pengambilan darah. Sebelum pintu tertutup, Naira menoleh ke arah Ibu Sarah yang masih menatapnya dengan pandangan penuh harap dan air mata syukur. Tanpa sadar, Naira masih menggenggam erat tasbih kayu koka milik ibu. Tasbih itu terbawa bersamanya masuk ke dalam ruangan dingin itu. Di dalam ruangan, perawat dengan cekatan memeriksa kondisi Naira. Mbak,
Tensinya agak rendah dan tubuh Mbak sepertinya sedang lelah sekali. Apa Mbak yakin mau donor? Ini untuk pasien kritis, jadi jumlah yang diambil mungkin akan maksimal. Tanya perawat itu ragu, melihat tubuh Naira yang kurus. Naira tersenyum tipis. Matanya menatap jarum infus yang sedang disiapkan. Saya yakin suster. Ambil saja darah saya. Insya Allah saya kuat. Saya tidak punya harta untuk disedekahkan. Mungkin darah ini satu-satunya yang bisa saya berikan untuk menolong sesama hamba Allah. Jawab Naira. Perawat itu terdiam sejenak. Tersentuh mendengar jawaban Naira. Jarum pun ditusukkan. Cairan merah pekat mulai mengalir melalui selang. Berpindah dari tubuh ringkih Naira menuju kantong darah yang akan menjadi penyambung nyawa bagi Baskara. Dalam diamnya, Naira memejamkan mata. Jemarinya terus memutar butiran tasbih kayu koka milik Ibu Sarah. Bibirnya bergerak pelan melantunkan zikir. Ya Allah, selamatkanlah nyawa orang itu. Hamba tidak mengenalnya, tapi hamba tahu betapa berartinya dia bagi ibunya. Jangan biarkan air mata ibu itu tumpah karena kehilangan. Biarlah darah hamba menjadi perantara kesembuhannya. Doa Naira dalam hati. Sementara itu, di ruang operasi, kondisi Baskara semakin menurun. Monitor jantung berbunyi nyaring menandakan bahaya. Dokter bedah berteriak memberi instruksi. Darahnya sudah siap belum? Kita kehilangan dia kalau dalam 2 menit tidak ada transfusi. Teriak dokter. Pintu ruang operasi terbuka. Perawat berlari masuk membawa kantong darah yang masih hangat. Darah Naira. Darah siap. Dok. Golongan AB negatif. Baru saja diambil dari donor. Lapor perawat. Proses transfusi pun dimulai. Cairan kehidupan dari tubuh Naira perlahan memasuki pembuluh darah Baskara. Seolah ada keajaiban. Perlahan tapi pasti. Detak jantung di monitor mulai menunjukkan irama yang lebih stabil. Warna kulit Baskara yang semula seputih kertas mulai menampakkan rona kehidupan. Di luar ruangan, Ibu Sarah dan Bapak Abdullah terus berdoa tanpa henti. Mereka tidak tahu siapa nama gadis itu, dari mana asalnya, atau siapa keluarganya. Yang mereka tahu, Allah telah mengirimkan pertolongan melalui jalan yang tak disangka-sangka. Naira selesai mendonorkan darahnya. Kepalanya terasa sangat pening. Pandangannya berkunang-kunang. Perawat memberinya segelas teh manis hangat dan roti. Namun Naira teringat ibunya. Dia belum menyuapi ibunya makan malam. Dengan langkah sempoyongan, Naira turun dari ranjang donor. Mbak, istirahat dulu. Mbak bisa pingsan nanti. Cegah perawat. Saya harus pergi. Ibu saya menunggu. Saya sudah tidak apa-apa. Tolak Naira halus namun bersikeras. Naira berjalan keluar lewat pintu samping ruang donor agar tidak berpapasan dengan keramaian keluarga pasien di depan. Ia ingin segera kembali ke ibunya. Dalam ketergesaan dan kondisi setengah sadar karena pusing, Naira lupa mengembalikan tasbih yang masih melilit di pergelangan tangan kirinya. Ia terus berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang panjang dan dingin, membawa serta sebuah benda yang kelak akan menjadi kunci takdir hidupnya. Sementara itu, Baskara masih terlelap dalam pengaruh obat bius, namun darah Naira kini telah menyatu, mengalir ke seluruh sel tubuhnya, membawa serta doa-doa tulus yang dilangitkan sang gadis miskin. Sebuah ikatan darah telah terjalin, ikatan yang lebih kuat dari sekadar pertemuan fisik, ikatan yang direstui oleh semesta. Naira sampai di bangsal ibunya dengan napas tersengal. Ia melihat ibunya tertidur pulas. Naira duduk di kursi plastik di samping ranjang ibunya, memandang tasbih kayu di tangannya dengan bingung. Astagfirullah. Tasbih ibu itu terbawa. Gumam Naira kaget. Ia ingin kembali untuk mengembalikannya, tapi tubuhnya terlalu lemah, dan kakinya terasa seperti kapas. Ia pun tertidur di samping ranjang ibunya dengan tangan masih menggenggam tasbih itu, tidak menyadari bahwa di lantai atas, sebuah keluarga kaya raya sedang mencari keberadaannya bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Malam semakin larut. Hujan mulai turun membasahi Jakarta, seolah membasuh jejak-jejak kekhawatiran hari itu. Kisah antara sang bos kaya dan gadis miskin ini baru saja dimulai. Dituliskan dengan tinta merah dan ketulusan hati. Hujan di luar sana masih turun dengan derasnya.
Seolah langit Jakarta sedang menumpahkan segala keluh kesah yang tertahan seharian. Butiran air menghantam kaca jendela rumah sakit, menciptakan irama monoton yang menemani keheningan koridor lantai VIP yang dingin. Namun, di dalam hati Ibu Sarah, badai kecemasan yang sempat memporak-porandakan jiwanya perlahan mulai reda, berganti dengan gerimis rasa syukur yang menyejukkan hati. Lampu indikator di depan ruang operasi yang sedari tadi menyala merah menyala, kini telah padam. Pintu otomatis ganda itu terbuka perlahan, menampakkan sosok dokter bedah yang berjalan keluar dengan langkah yang jauh lebih ringan dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Masker hijau yang menutupi sebagian wajahnya telah diturunkan, menampilkan senyum tipis yang syarat akan kabar baik. Ibu Sarah dan Bapak Abdullah, yang sedari tadi duduk tegang di kursi tunggu sambil tak henti-hentinya memutar tasbih digital di jari mereka, sontak berdiri. Kaki-kaki tua mereka gemetar menahan harapan yang membuncah. Alhamdulillah. Operasinya berjalan lancar, Bapak, Ibu. Ucap dokter itu dengan suara tenang yang menenangkan jiwa. Transfusi darah yang kita lakukan tepat waktu. Tubuh Pak Baskara merespons dengan sangat baik. Pendarahan sudah berhenti total, dan tanda-tanda vitalnya mulai stabil. Sekarang beliau akan kami pindahkan ke ruang ICU untuk pemulihan intensif. Masa kritis yang paling menakutkan sudah lewat. Mendengar kalimat itu, lutut Ibu Sarah terasa lemas seketika. Bukan karena takut, melainkan karena pelepasan beban berat yang menghimpit dadanya selama berjam-jam. Ia langsung bersujud di lantai rumah sakit yang dingin, tak peduli pada pandangan orang yang lalu lalang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, Engkau maha baik. Engkau maha pengasih. Isak Ibu Sarah dalam sujudnya. Bahunya terguncang hebat menahan tangis bahagia yang tumpah ruah. Bapak Abdullah ikut berjongkok, mengelus punggung istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia pun tak kuasa menahan haru melihat istrinya yang begitu terpukul kini bisa bernapas lega. Sudah, Bu. Bangun. Baskara sudah selamat. Allah masih mengizinkan kita menjaganya. Mari kita kuat demi anak kita. Bisik Bapak Abdullah dengan suara parau yang penuh kasih sayang. Setelah menenangkan diri dan menghapus sisa-sisa air mata dengan ujung jilbabnya, ingatan Ibu Sarah seketika melayang pada sosok gadis muda yang menjadi perantara keselamatan putranya. Wajah gadis itu, yang pucat namun memancarkan keteduhan yang luar biasa, terbayang jelas di benaknya. Pak, gadis itu, gadis yang mendonorkan darahnya tadi. Ibu harus menemuinya. Ibu belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Tadi ibu terlalu panik sampai lupa menanyakan namanya. Ujar Ibu Sarah dengan nada mendesak. Matanya mencari-cari ke arah lorong. Iya, Bu. Mari kita cari dia. Dia pasti masih di ruang donor darah. Kita harus membalas kebaikannya. Apapun yang dia butuhkan, kita harus bantu. Jawab Bapak Abdullah setuju. Mereka berdua bergegas menuju ruang pengambilan darah yang terletak tak jauh dari UGD. Langkah Ibu Sarah terburu-buru, didorong oleh rasa berutang budi yang amat besar. Dalam hatinya, ia sudah berniat akan memberikan apa saja yang gadis itu butuhkan. Uang, pekerjaan, atau jaminan kesehatan, apapun itu, rasanya takkan cukup untuk menebus setetes darah yang kini mengalir di tubuh anak semata wayangnya. Sesampainya di depan ruang donor, Ibu Sarah langsung masuk tanpa mengetuk. Namun, pemandangan di dalam membuatnya terhenti. Ranjang tempat gadis tadi berbaring kini kosong melompong. Hanya ada bekas selimut yang sudah dilipat rapi di ujung kasur. Seorang perawat sedang membereskan sisa-sisa peralatan medis ke dalam baki stainless steel. Suster, maaf. Di mana gadis muda yang tadi mendonorkan darah untuk pasien Baskara? Yang pakai baju agak lusuh dan jilbab instan warna abu-abu. Tanya Ibu Sarah dengan napas memburu. Perawat itu menoleh, lalu menghela napas panjang sembari meletakkan botol alkohol. Oh, Mbak yang tadi ya Bu. Dia sudah pulang barusan, Bu. Pulang. Tapi ini kan masih hujan deras. Sus. Dan kondisinya tadi sepertinya lemah sekali. Kenapa suster izinkan dia pergi? Tanya Ibu Sarah kaget. Nada suaranya meninggi karena khawatir. Saya sudah melarangnya, Bu. Saya minta dia istirahat minimal 30 menit lagi dan makan roti dulu. Tapi dia bersikeras.
Katanya dia harus segera menyuapi ibunya yang sedang sakit. Dia tampak sangat khawatir dan terburu-buru. Saya tidak bisa menahannya lebih lama karena dia bilang takut ibunya menunggu terlalu lama. Jelas perawat itu dengan nada menyesal. Ibunya sakit. Di rumah sakit ini juga. Selidik Bapak Abdullah. Keningnya berkerut. Sepertinya begitu, Pak. Tapi dia tidak menyebutkan nama ibunya atau di bangsal mana. Dia cuma bilang ibunya menunggu. Setelah minum teh manis sedikit, dia langsung lari keluar lewat pintu samping agar lebih cepat. Ibu Sarah tertegun. Rasa bersalah menyelinap di hatinya bagaikan jarum halus. Gadis itu menolong anaknya di saat dia sendiri sedang memikul beban berat merawat ibunya yang sakit. Betapa mulia hatinya. Di tengah himpitan hidupnya sendiri, ia masih sempat memikirkan nyawa orang lain. Ya Allah, ibu bahkan belum tahu siapa namanya. Gumam Ibu Sarah lirih, matanya kembali basah. Tiba-tiba, Ibu Sarah teringat sesuatu. Tangannya meraba saku gamisnya dengan panik, lalu berpindah meraba tas tangannya. Kosong. Wajah Ibu Sarah berubah pucat. Tasbih ibu, Pak. Tasbih kayu koka peninggalan kakek. Tadi ibu titipkan di tangan gadis itu saat ibu panik dan histeris. Sepertinya terbawa olehnya. Bapak Abdullah menepuk pelan bahu istrinya, mencoba menenangkan. Mungkin itu petunjuk dari Allah, Bu. Tasbih itu tidak hilang, tapi sedang menjadi penuntun kita untuk menemukan gadis itu lagi nanti. Jangan sedih. Benda itu mungkin lebih dibutuhkan olehnya sekarang sebagai penguat hati, sama seperti ibu membutuhkannya dulu saat menghadapi masa-masa sulit. Ibu Sarah mengangguk pelan, berusaha ikhlas. Namun dalam hati kecilnya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari gadis itu sampai dapat. Bukan untuk mengambil kembali tasbihnya, melainkan untuk menyambung tali silaturahmi yang telah dimulai dengan darah dan doa. Ia ingin memeluk gadis itu layaknya anak sendiri. Sementara itu, di sebuah bangsal kelas 3 yang pengap dan padat, Naira duduk bersandar di kursi plastik keras di samping ranjang ibunya. Ruangan itu berisi 6 tempat tidur yang hanya disekat oleh tirai kain berwarna hijau pudar. Aroma obat-obatan bercampur dengan bau minyak kayu putih memenuhi udara. Naira memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa pening yang berputar-putar di kepalanya. Efek pengambilan darah dalam kondisi tubuh yang kurang fit dan perut yang belum terisi nasi sejak siang mulai terasa menyiksa. Keringat dingin membasahi punggungnya di balik baju gamis sederhananya. Suara batuk ibunya, Bu Lastri, membuat Naira tersentak bangun dari lamunan singkatnya. Naira, kamu dari mana saja nak? Ibu cari-cari dari tadi. Ibu haus. Suara Bu Lastri terdengar lemah dan serak. Wanita parubaya itu terbaring tak berdaya akibat serangan stroke yang melumpuhkan separuh tubuhnya sejak setahun lalu. Wajahnya tirus, namun sorot matanya selalu penuh kasih sayang pada putri semata wayangnya. Naira segera mengambil gelas air mineral, memasukkan sedotan plastik, dan membantu ibunya minum dengan penuh kelembutan. Ia tersenyum manis, menyembunyikan wajah pucatnya di balik masker medis yang ia pakai agar ibunya tidak khawatir. Maaf ya, Bu. Tadi antrean di administrasi panjang sekali. Terus Naira mampir ke musala sebentar untuk salat Isya. Ibu sudah makan? Tanya Naira lembut. Suaranya terdengar biasa saja, padahal ia sedang menahan rasa mual yang mendesak di perutnya. Belum. Menunggu kamu. Ibu tidak mau makan kalau bukan kamu yang suapi. Jawab Bu Lastri manja, layaknya anak kecil. Stroke memang seringkali mengubah emosi penderitanya menjadi lebih sensitif dan bergantung. Iya, ini Naira suapia. Bismillah. Dengan sabar, Naira menyuapi ibunya bubur rumah sakit yang hambar itu sesendok demi sesendok. Sesekali ia memijat kaki ibunya yang kaku dengan minyak urut. Di sela-sela aktivitasnya, mata Naira tertuju pada pergelangan tangan kirinya. Tasbih kayu koka itu masih melilit di sana. Warnanya coklat tua mengkilap, tanda bahwa benda itu sering dipakai berzikir oleh pemiliknya selama bertahun-tahun. Naira merasa bersalah. Ia ingin mengembalikannya tadi, tapi kakinya benar-benar tidak sanggup untuk berjalan kembali ke gedung VIP yang jaraknya cukup jauh dari bangsal kelas 3 ini. Apalagi ia tidak tahu nama ibu pemilik tasbih itu.
Ia takut dianggap pencuri jika kembali tanpa kejelasan. Besok kalau ibu sudah agak baikan dan Naira sudah lebih kuat, Naira akan coba cari ibu itu lagi. Semoga beliau tidak marah tasbihnya terbawa. Batin Naira. Ia meraba butiran tasbih itu dengan ibu jarinya. Terasa hangat dan menenangkan. Tanpa sadar, Naira mulai berzikir dalam hati menggunakan tasbih itu, memohon kesembuhan untuk ibunya, dan juga mendoakan keselamatan bagi pasien laki-laki yang tadi menerima darahnya. Semoga Mas yang tadi itu selamat. Semoga ibunya bisa tersenyum lagi dan tidak menangis seperti tadi. Doa Naira tulus. Ia tidak tahu bahwa doanya telah dikabulkan Allah dengan cara yang indah, dan tasbih di tangannya akan menjadi kunci pembuka takdir masa depannya. 2 hari kemudian, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai jendela ruang rawat inap VVIP yang luas bagaikan kamar hotel bintang 5. Aroma bunga lili segar yang diletakkan di vas sudut ruangan bercampur dengan bau khas antiseptik yang samar namun bersih. Di atas ranjang pasien yang canggih dengan berbagai tombol pengatur posisi, Baskara perlahan membuka matanya. Dunia di sekelilingnya tampak buram pada awalnya, lalu perlahan menajam. Hal pertama yang ia lihat adalah plafon putih bersih dengan lampu gantung kristal yang mewah. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba mengumpulkan kesadaran yang sempat hilang. Tubuhnya terasa kaku, namun ada aliran energi baru yang hangat menjalar di setiap pembuluh darahnya. Jantungnya berdetak dengan irama yang kuat dan teratur, tidak lagi lemah seperti saat ia jatuh pingsan. Baskara, anakku, kamu sudah sadar, nak? Suara lembut itu memanggilnya. Baskara menoleh lemah ke samping kanan. Wajah Ibu Sarah yang sembab namun tersenyum lebar menyambutnya. Di sebelahnya, Bapak Abdullah mengucap hamdalah berkali-kali sambil memegang erat tangan Baskara, seolah takut putranya akan pergi lagi. Ibu, Bapak. Suara Baskara terdengar parau dan kering. Tenggorokannya terasa sakit dan perih. Ibu Sarah segera mengambil kapas basah dan membasahi bibir putranya dengan telaten. Jangan banyak bicara dulu, sayang. Kamu baru saja melewati masa kritis yang panjang. 2 hari kamu tidak sadarkan diri. Ibu takut sekali kehilangan kamu. Ucap Ibu Sarah sambil mengelus kepala Baskara dengan kasih sayang yang meluap-luap. Baskara mencoba mengingat apa yang terjadi. Rapat kantor. Pusing hebat. Gelap. Lalu sekarang ia di sini. Kenapa aku ada di sini? Tanya Baskara lirih. Bapak Abdullah mendekat, menatap putranya dengan tatapan serius namun hangat. Kamu kolaps di kantor. Penyakit autoimunmu kambuh parah. Terjadi pendarahan dalam. Kamu hampir kehabisan darah. Dokter bilang, nyawamu sudah di ujung tanduk saat tiba di sini. Stok darah rumah sakit kosong. Kami semua panik. Hampir putus asa karena tidak ada donor yang cocok. Cerita Bapak Abdullah, suaranya sedikit bergetar mengingat momen mengerikan itu. Baskara terdiam, mencerna informasi itu perlahan. Ia menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian. Lalu, darah siapa yang menyelamatkan Baskara? Kalau stok kosong, siapa yang mendonor? Tanyanya kemudian. Matanya menatap selang infus yang masih menancap di punggung tangannya, mengalirkan cairan kehidupan. Ibu Sarah tersenyum haru. Matanya menerawang, mengingat kejadian malam itu di koridor rumah sakit. Allah mengirimkan malaikat penolong. Nak, seorang gadis. Kami tidak mengenalnya. Dia bukan orang kaya, bukan kolega bisnis kita, bukan siapa-siapa yang kita kenal. Dia hanya gadis sederhana yang kebetulan lewat saat ibu menangis di lantai koridor. Dia mendengar ibu berdoa. Lalu dia menawarkan diri. Padahal dia sendiri terlihat lelah, bajunya lusuh, dan tubuhnya kurus. Tapi dia memberikan darahnya untukmu tanpa meminta imbalan sepeser pun. Ibu Sarah mengambil napas sejenak, menahan isak tangis yang hendak keluar lagi. Setelah mendonorkan darahnya, dia pergi begitu saja karena harus merawat ibunya yang sakit. Ibu bahkan belum sempat bertanya siapa namanya, tinggal di mana. Yang tertinggal hanyalah jejak kebaikannya di tubuhmu, Bas, dan tasbih kesayangan ibu yang terbawa olehnya. Tasbih ibu, ulang Baskara, keningnya berkerut bingung. Iya,
Tasbih kayu koka peninggalan kakekmu. Ibu titipkan padanya saat panik dan minta dia bantu doa. Dan dia lupa mengembalikannya. Tapi ibu ikhlas. Ibu yakin, tasbih itu ada di tangan orang yang baik. Baskara terdiam lama. Ia mengangkat tangan kanannya, menatap pembuluh darah biru yang terlihat di balik kulit pucatnya. Ada darah orang asing di sana. Darah seorang gadis miskin yang tulus. Tiba-tiba, ada desiran aneh di dadanya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi rasa keterikatan batin yang misterius. Seolah-olah sebagian jiwanya kini terhubung dengan gadis itu. Aku harus menemuinya, Bu. Aku harus berterima kasih secara langsung. Ucap Baskara tegas, meski suaranya masih lemah. Pasti, Nak. Ibu dan Bapak juga ingin sekali menemukannya. Kami sudah minta Pak Hadi untuk mencari data donor darah di rumah sakit ini sejak kemarin. Jawab Bapak Abdullah. Tepat saat itu, pintu ruangan diketuk pelan. Pak Hadi, sekretaris setia Baskara yang selalu sigap, masuk dengan wajah sedikit kecewa. Ia membungkuk hormat kepada keluarga majikannya. Selamat pagi, Pak Baskara. Alhamdulillah Bapak sudah sadar. Maaf mengganggu, Bapak Abdullah, Ibu Sarah. Saya ingin melaporkan hasil pencarian data donor yang Bapak minta kemarin. Bagaimana, Hadi? Kamu sudah dapat alamatnya? Tanya Bapak Abdullah tidak sabar. Pak Hadi menggeleng pelan dengan raut menyesal. Maaf, Pak, ada sedikit kendala. Pihak administrasi rumah sakit bilang, karena situasi saat itu sangat darurat dan kies, prosedur pengisian formulir dilakukan secara manual dan terburu-buru oleh perawat jaga. Di formulir itu, kolom alamat dan nomor telepon dikosongkan. Hanya ada nama panggilan dan tanda tangan. Siapa namanya? Tanya Baskara memotong. Matanya menatap tajam ke arah Pak Hadi. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa sakit di tubuhnya. Namanya Naira. Pak, hanya tertulis Naira. Tanpa nama belakang. Naira. Gumam Baskara mengulang nama itu pelan. Lidahnya terasa asing namun manis saat mengucapkannya. Naira. Cahaya. Saya sudah cek CCTV rumah sakit. Pak, memang terlihat seorang gadis berjilbab abu-abu keluar dari gedung ini sekitar pukul 8 malam. Berjalan kaki menembus hujan ke arah gerbang belakang. Tapi setelah itu jejaknya hilang karena tidak terjangkau kamera jalan raya. Dan karena dia bukan pasien terdaftar di sistem VIP, sulit melacaknya di database utama. Jelas Pak Hadi. Baskara mengepal tangannya yang lemah. Rasa penasaran itu semakin membuncah. Gadis itu seperti bayangan. Datang memberi nyawa, lalu pergi tanpa jejak. Tapi ada satu petunjuk kunci yang ia ingat dari cerita ibunya. Cari dia sampai dapat, Pak Hadi. Perintah Baskara dengan suara yang tiba-tiba terdengar penuh wibawa, mengembalikan aura kepemimpinannya meski fisiknya masih terbaring. Cari di bangsal kelas 3. Ibu bilang dia merawat ibunya yang sakit. Cek semua pasien di kelas 3 yang punya anak perempuan bernama Naira, atau penunggu pasien bernama Naira. Rumah sakit ini besar, tapi tidak mustahil untuk disisir satu persatu. Fokuskan pencarian di sana. Baik, Pak. Ide yang bagus. Saya akan kerahkan tim keamanan untuk membantu menyisir data pasien kelas 3 secara diam-diam agar tidak membuat keributan. Jawab Pak Hadi sigap, lalu pamit undur diri untuk melaksanakan tugas. Baskara kembali menyandarkan kepalanya di bantal empuk. Ia memejamkan mata, namun bayangan gadis tanpa wajah itu menari-nari di benaknya. Ia membayangkan sosok Naira memegang tasbih kayu koka milik ibunya. Ada rasa rindu yang tidak masuk akal menyusup ke dalam relung hatinya. Darahmu kini menjadi nadiku. Naira, kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu. Karena sekarang, hidupku adalah sebagian dari hidupmu. Ikrar Baskara dalam hati. Di luar sana, matahari mulai meninggi, mengeringkan sisa-sisa hujan semalam. Takdir sedang merajut benang-benang pertemuan mereka dengan cara yang paling rumit namun indah. Sang bos kaya kini memiliki misi baru dalam hidup keduanya. Menemukan sang pemilik darah yang telah mencuri perhatiannya bahkan sebelum mereka bertatap muka.
Waktu bergulir laksana air sungai yang tak pernah berhenti mengalir menuju muara. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa dramatis di rumah sakit itu. Jakarta kembali pada rutinitasnya yang sibuk, bising, dan seolah tak peduli pada nasib 1-2 manusia di dalamnya. Namun bagi Baskara, dunia tidak lagi sama. Meski tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan ia sudah kembali duduk di kursi kepemimpinan perusahaannya, ada ruang kosong di dalam dadanya yang semakin hari semakin menganga lebar. Pagi itu, Baskara berdiri di depan jendela kaca besar ruang kerjanya di lantai 30. Tatapannya menerawang jauh menembus hutan beton ibu kota. Di bawah sana, ribuan kendaraan merayap seperti semut, membawa jutaan manusia dengan takdirnya masing-masing. Tangan kanan Baskara tanpa sadar memegang dada kirinya, merasakan detak jantung yang berirama tenang. Di sana, mengalir darah yang bukan miliknya. Darah yang diberikan oleh seorang gadis misterius bernama Naira. Pencarian yang dilakukan Pak Hadi dan tim keamanan menemui jalan buntu. Data di rumah sakit terlalu minim. Nama Naira ternyata cukup pasaran. Di bangsal kelas 3 waktu itu, ada 5 pasien yang keluarganya bernama Naira, dan semuanya sudah pulang atau pindah alamat. Gadis itu seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan Baskara dengan rasa berutang budi yang tak terbayar. Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi rindu yang tak terjelaskan. Baskara sering terbangun di tengah malam, memikirkan apakah gadis itu makan dengan layak, apakah ibunya sudah sembuh, atau apakah dia kehujanan di luar sana. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Baskara. Pak Hadi masuk dengan membawa agenda kegiatan. Selamat pagi, Pak Baskara. Mobil sudah siap di lobi. Bapak Abdullah dan Ibu Sarah juga sudah menunggu di bawah. Tim logistik melaporkan bahwa 500 paket sembako sudah sampai di lokasi bakti sosial. Lapor Pak Hadi dengan sigap. Baskara mengangguk pelan, merapikan kemeja batiknya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Sebagai wujud rasa syukur atas kesembuhannya, atau dalam istilah agama disebut nazar, keluarga Baskara memutuskan untuk turun langsung membagikan bantuan kepada kaum duafa. Baskara menolak jika acara ini hanya dilakukan dengan mentransfer uang ke yayasan. Ia ingin melihat langsung wajah-wajah orang yang ia bantu. Ia ingin menyentuh tangan mereka. Jauh di lubuk hatinya, ia berharap di antara ratusan wajah itu, ia bisa menemukan satu wajah yang ia cari. Baik, Pak Hadi, mari kita berangkat. Jangan biarkan orang tua saya menunggu terlalu lama. Ucap Baskara sambil melangkah keluar. Iring-iringan mobil mewah keluarga Baskara membelah kemacetan Sabtu pagi, menuju pinggiran kota yang jarang terjamah sorot kamera. Destinasi mereka adalah sebuah kawasan padat penduduk di bantaran rel kereta api, tempat di mana kemiskinan memeluk warganya dengan erat. Tempat di mana rumah-rumah terbuat dari triplek bekas dan atap seng berkarat yang saling berhimpitan tanpa celah. Sesampainya di lokasi, kontras yang tajam langsung tersaji di depan mata. Mobil Alphard mengkilap itu harus parkir di jalan besar karena gang masuk ke pemukiman itu terlalu sempit. Baskara turun, disambut oleh aroma menyengat dari selokan yang mampet dan tumpukan sampah yang belum diangkut. Namun, tidak ada raut jijik di wajah tampannya. Sejak sakit itu, hati Baskara menjadi jauh lebih lembut. Ia memandang semua ini bukan sebagai pemandangan yang mengganggu, melainkan sebagai ladang amal yang selama ini ia lupakan. Ibu Sarah dan Bapak Abdullah turun mendampingi putranya. Wajah mereka berseri-seri. Ibu Sarah tampak anggun dengan gamis sederhananya. Meski tasbih kayu koka kesayangannya tak lagi ada di tangannya, digantikan oleh tasbih digital kecil yang melingkar di jari telunjuk. Baskara, kamu yakin kuat jalan masuk ke dalam sana? Jalannya becek dan licin. Nak, kalau kamu lelah, duduk saja di posko panitia. Ujar Ibu Sarah cemas, merapikan kerah baju anaknya. Baskara tersenyum menenangkan. Ia menggenggam tangan ibunya yang mulai keriput. Baskara kuat, Bu. Justru Baskara ingin masuk ke ganggang sempit itu. Baskara ingin mengantar paket sembako ini langsung ke rumah-rumah warga yang sudah jompo dan tidak kuat antre di depan. Ibu dan bapak tunggu di posko saja ya. Pinta Baskara lembut. Akhirnya, dengan ditemani Pak Hadi dan 2 orang staf yang membawa karung-karung beras,
Baskara melangkahkan kakinya masuk labirin kemiskinan itu. Sepatu kulit mahalnya segera ternoda oleh lumpur hitam. Namun ia tidak peduli. Ia menyapa setiap warga yang berpapasan dengannya. Menyalami tangan-tangan kasar para buruh cuci dan kuli panggul dengan penuh hormat. Satu persatu paket bantuan diserahkan. Senyum bahagia dan doa-doa tulus dari para penerima bantuan membuat hati Baskara bergetar. Rasanya lebih menyejukkan daripada pendingin ruangan di kantornya yang mewah. Terima kasih, Den. Semoga panjang umur, murah rezeki. Ucap seorang nenek tua sambil mencium tangan Baskara. Amin. Doakan saya sehat terus ya, Nek. Balas Baskara tulus. Langkah kaki membawa Baskara semakin jauh masuk ke dalam pemukiman, menjauhi keramaian posko utama. Ia tiba di sebuah gang buntu yang sangat sepi. Di ujung gang itu, berdiri sebuah gubuk kayu yang terlihat paling memprihatinkan dibandingkan yang lain. Dindingnya miring, ditopang oleh bambu agar tidak roboh. Atapnya ditambal dengan spanduk bekas partai politik. Namun, ada yang berbeda dengan rumah itu. Halamannya yang sempit terlihat sangat bersih. Tidak ada sampah berserakan. Ada beberapa pot bunga dari kaleng bekas ket yang ditanami tanaman hias sederhana, memberikan nuansa hidup di tengah kekumuhan. Baskara merasa kakinya seolah ditarik magnet untuk mendekat ke rumah itu. Ada ketenangan aneh yang memancar dari balik dinding kayu lapuk itu. Saat ia mendekat ke pintu yang setengah terbuka, terdengar suara lembut seorang gadis sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu, lirih, dan menyayat hati. Baskara tertegun. Di tempat seperti ini, masih ada lantunan ayat suci yang begitu indah. Ia memberi isyarat pada Pak Hadi untuk diam dan menunggu di belakang. Baskara mengintip perlahan. Di dalam ruangan sempit berukuran 3x3 meter itu, tidak ada kursi sofa atau perabotan mewah. Hanya ada tikar pandan yang digelar di lantai semen yang retak. Di atas tikar itu, terbaring seorang wanita tua yang kurus kering. Dan di sampingnya, duduk seorang gadis muda dengan mukena yang sudah lusuh namun bersih, sedang mengaji sambil memijat kaki ibunya. Gadis itu mengakhiri bacaannya. Lalu ia mencium kening ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibu, sabar ya. Hari ini Naira masak bayam bening kesukaan ibu. Walaupun cuma sama tahu, tapi insya Allah sehat. Ucap gadis itu riang, mencoba menghibur ibunya. Naira, maafkan ibu ya. Gara-gara obat ibu mahal, kamu jadi tidak bisa beli baju baru. Mukenamu sudah banyak tambalan begitu. Suara ibunya terdengar lemah, penuh penyesalan. Gadis bernama Naira itu menggeleng cepat. Ia tersenyum manis. Sebuah senyuman yang membuat jantung Baskara berdegup kencang meski ia hanya melihatnya dari samping. Ibu bicara apa sih? Baju baru itu tidak penting, Bu. Yang penting ibu sehat. Lagi pula, Allah tidak melihat baju Naira, tapi hati Naira. Selama Naira bisa merawat ibu, Naira sudah merasa jadi orang paling kaya di dunia. Jawab Naira tulus. Baskara terpaku di tempatnya berdiri. Matanya memanas. Kata-kata sederhana itu menampar egonya yang selama ini mengukur kebahagiaan dengan angka di rekening bank. Ia melihat kemuliaan yang bersinar terang di dalam gubuk reot itu. Baskara memberanikan diri mengetuk pintu kayu yang rapuh itu. Assalamualaikum. Ucap Baskara pelan. Naira terlonjak kaget. Ia segera merapikan mukenanya dan menoleh ke arah pintu. Saat melihat sosok pria tinggi tegap dengan pakaian rapi berdiri di ambang pintu, wajahnya menyeratkan kebingungan dan sedikit rasa takut. Waalaikumsalam. Maaf, Mas cari siapa ya? Tanya Naira sopan sambil bangkit berdiri, namun tetap menjaga jarak. Baskara menatap wajah itu. Wajah yang teduh, mata yang bening seperti mata air. Ia merasa familiar, tapi otaknya masih berusaha mencocokkan kepingan ingatan saat ia setengah sadar di rumah sakit dulu. Waktu itu pandangannya kabur. Ia hanya ingat siluet dan suara. Namun, getaran di hatinya mengatakan bahwa ia berada di tempat yang tepat. Maaf mengganggu, Mbak. Saya Baskara. Saya dan keluarga sedang mengadakan bakti sosial di kampung ini. Kami membagikan sedikit rezeki berupa sembako. Saya melihat rumah ini ada di ujung, jadi saya inisiatif mengantarnya langsung.
Jelas Baskara ramah sambil memberi isyarat pada stafnya untuk meletakkan karung beras dan kardus mie instan di dekat pintu. Naira tertegun menatap tumpukan barang itu. Matanya berkaca-kaca. Stok beras di dapurnya memang tinggal segenggam untuk hari ini. Ia baru saja berdoa meminta rezeki, dan Allah langsung menjawabnya dengan tunai. Masya Allah. Terima kasih banyak, Mas. Ini banyak sekali. Kami tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Ucap Naira terbata-bata karena haru. Tidak perlu dibalas. Mbak, doakan saja kami sekeluarga sehat. Itu sudah lebih dari cukup. Jawab Baskara. Baskara melangkah sedikit mendekat. Ingin memberikan sebuah amplop berisi uang santunan. Ini ada sedikit titipan tambahan untuk beli obat ibu. Kata Baskara sambil mengulurkan amplop putih itu. Naira ragu-ragu. Tangan kanannya terangkat perlahan untuk menerima amplop itu. Saat itulah, lengan baju gamis panjangnya sedikit tersingkap ke atas. Waktu seolah berhenti berputar bagi Baskara. Matanya terkunci pada pergelangan tangan kiri Naira. Di sana, melingkar sebuah benda yang sangat ia kenali. Sebuah untayan biji-bijian berwarna coklat tua yang mengkilap. Tasbih kayu koka. Baskara menahan napas. Ia mengenali ukiran kecil berbentuk huruf Arab di butiran tasbih paling besar. Itu adalah ukiran nama kakeknya. Tidak mungkin salah. Itu adalah tasbih milik ibunya yang hilang sebulan lalu. Tasbih yang kata ibunya terbawa oleh gadis penyelamat nyawanya. Dunia sekeliling Baskara seakan memudar. Suara bising kereta api yang lewat di kejauhan tidak lagi terdengar. Yang ada hanya suara detak jantungnya sendiri yang memburu kencang. Ia menatap wajah Naira lekat-lekat. Kini ia melihatnya dengan jelas. Mata itu. Keteduhan itu. Mbak. Panggil Baskara dengan suara bergetar hebat. Tangannya yang memegang amplop masih menggantung di udara. Naira menatap bingung melihat perubahan ekspresi tamu asing di hadapannya yang tiba-tiba terlihat syok. Iya, Mas. Ada apa? Baskara menunjuk perlahan ke arah pergelangan tangan Naira. Tasbih itu. Ucap Baskara tercekat. Naira sontak menarik tangannya. Wajahnya berubah pucat pasi. Ketakutan menyergapnya. Ia mengira pria kaya ini mengenali tasbih itu sebagai barang curian. Maaf. Maafkan saya, Mas. Saya bukan pencuri. Ucap Naira panik. Air matanya mulai menggenang. Tasbih ini milik seorang ibu di rumah sakit sebulan yang lalu. Waktu itu saya menolong anaknya donor darah, dan ibunya menitipkan ini. Tapi karena buru-buru, tasbihnya terbawa. Saya sudah coba cari ibu itu di rumah sakit, tapi satpam melarang saya masuk ke area VIP karena pakaian saya jelek. Saya jaga tasbih ini baik-baik. Mas, demi Allah, saya tidak berniat mencurinya. Penjelasan Naira yang jujur dan penuh ketakutan itu bagaikan hantam palu godam di dada Baskara. Kebenaran itu terungkap sudah. Tidak ada keraguan lagi. Gadis lusuh di hadapannya ini adalah dia. Sang penyelamat. Sang pemilik darah yang mengalir di nadinya. Sang malaikat yang dicari-cari keluarganya. Lutut Baskara terasa lemas. Namun hatinya melambung tinggi ke angkasa. Rasa haru membuncah begitu dahsyat hingga membuat matanya basah. Jadi benar. Kamu orangnya. Bisik Baskara. Suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa mempedulikan sopan santun formalitas lagi, Baskara berbalik badan dan berteriak memanggil asistennya dengan suara lantang yang memecah kesunyian gang sempit itu. Pak Hadi. Panggil ibu. Panggil bapak sekarang juga. Suruh mereka ke sini, cepat. Teriak Baskara. Naira semakin ketakutan. Ia mundur mendekati ibunya, memeluk kaki ibunya yang lumpuh. Ia berpikir Baskara memanggil orang tuanya untuk melaporkannya ke polisi. Mas, tolong jangan lapor polisi. Saya akan kembalikan tasbihnya sekarang. Jangan bawa saya. Kasihan ibu saya tidak ada yang jaga. Isak Naira memohon. Baskara kembali menoleh ke arah Naira. Melihat gadis itu ketakutan, hati Baskara terasa nyeri. Ia segera berlutut di lantai semen itu, mensejajarkan tingginya dengan Naira yang sedang duduk bersimpuh. Baskara menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Air mata menetes di pipinya yang bersih.
Tidak, Naira. Tidak, kamu salah paham. Ucap Baskara lembut, sangat lembut. Saya tidak memanggil polisi. Saya memanggil ibu saya, pemilik tasbih itu. Naira terdiam. Isakannya tertahan. Ia menatap pria di hadapannya dengan bingung. Ibu kamu. Baskara mengangguk, tersenyum di sela air matanya. Ia menunjuk dadanya sendiri. Sebulan yang lalu, kamu mendonorkan darahmu untuk seseorang yang sekarat, kan? Naira mengangguk pelan. Orang itu adalah saya. Naira, darah kamu sekarang ada di sini. Di jantung saya. Saya masih hidup hari ini, bisa berdiri di hadapan kamu. Itu karena Allah, dan karena kebaikan hati kamu. Mata Naira membelalak lebar. Tangannya menutup mulutnya yang ternganga tak percaya. Ia menatap Baskara dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pria gagah dan sehat di hadapannya ini adalah pasien kritis yang dulu pucat pasi seperti mayat itu. Mas yang waktu itu. Iya, saya Baskara. Dan saya sudah mencari kamu kemana-mana hanya untuk mengucapkan terima kasih. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis Bu Lastri yang ternyata menyimak pembicaraan itu. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki terburu-buru mendekat. Ibu Sarah dan Bapak Abdullah muncul di pintu dengan napas ngos-ngosan, dipapah oleh Pak Hadi. Baskara, ada apa nak? Kenapa teriak-teriak? Tanya Bapak Abdullah cemas. Baskara bangkit berdiri, lalu menunjuk ke arah Naira yang masih mematung memegang tasbih. Ibu, Bapak. Lihat. Ibu Sarah menyipitkan matanya, menyesuaikan pandangan dengan cahaya remang di dalam gubuk. Saat matanya menangkap sosok Naira dan benda coklat di tangannya, Ibu Sarah terpekik tertahan. Tasbih itu. Naira dengan tangan gemetar melepaskan tasbih itu dari pergelangan tangannya. Ia merangkak perlahan mendekati Ibu Sarah, lalu menyodorkan tasbih itu dengan kepala tertunduk dalam. Ibu, maafkan saya. Ini tasbih ibu. Saya kembalikan. Maaf saya terlambat mengembalikannya. Cicit Naira takut. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat seluruh orang di ruangan itu menahan napas. Ibu Sarah tidak mengambil tasbih itu. Ia justru menepis tangan Naira pelan, lalu merengkuh tubuh gadis kecil itu ke dalam pelukannya yang erat. Sangat erat. Tangis Ibu Sarah pecah seketika, menggema di dinding-dinding kayu lapuk itu. Ya Allah, nak, bukan tasbih ini yang ibu cari. Tapi kamu. Ucap Ibu Sarah di sela tangisnya. Ia mencium puncak kepala Naira yang tertutup mukena lusuh berkali-kali. Terima kasih sudah menyelamatkan anak ibu. Terima kasih sudah menjadi perpanjangan tangan Allah. Bapak Abdullah ikut mendekat, mengusap air matanya yang jatuh tak tertahankan. Ia mengelus punggung Naira yang ikut menangis sesenggukan di pelukan istrinya. Kami mencarimu kemana-mana. Nak, kami ingin membalas budi. Kenapa kamu pergi begitu saja waktu itu? Tanya Bapak Abdullah lembut. Saya takut ibu saya menunggu kelaparan, Pak. Jawab Naira polos di sela tangisnya. Jawaban sederhana itu kembali menghujam hati keluarga Baskara. Di tengah kemiskinan dan ketakutan, gadis ini masih memprioritaskan bakti pada ibunya. Baskara berdiri mematung menyaksikan pemandangan itu. Hatinya bergetar hebat. Ia melihat ibunya yang seorang nyonya besar, memeluk gadis miskin di lantai gubuk kumuh tanpa rasa jijik sedikitpun. Di saat itulah, Baskara menyadari satu hal. Pertemuan ini bukan kebetulan. Tasbih itu bukan sekadar tertinggal. Semua ini adalah skenario langit yang tertulis rapi. Naira, gadis yang darahnya mengalir di tubuh Baskara, kini telah ditemukan. Dan Baskara bersumpah dalam hatinya, ia tidak akan membiarkan gadis ini menderita lagi. Ia akan mengangkat derajat gadis ini, sebagaimana gadis ini telah mengangkatnya dari lembah kematian. Pertemuan di gubuk doa itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka. Sebuah kisah cinta dan kemanusiaan yang akan diuji oleh waktu, namun dikuatkan oleh takdir. Suasana di dalam gubuk kayu yang sempit itu seketika berubah menjadi lautan emosi yang mengharu biru. Udara yang sebelumnya terasa pengap karena panasnya sengatan matahari di atap seng,
kini seolah menyejuk oleh kehadiran malaikat-malaikat rahmat yang menaungi pertemuan dua keluarga yang sangat berbeda kasta ini. Ibu Sarah masih memeluk Naira erat-erat. Pelukan seorang ibu yang nyaris kehilangan segalanya. Dan kini menemukan kembali harapannya pada sosok gadis kecil yang rapuh di pelukannya. Gamis sutra mahal yang dikenakan Ibu Sarah kini menyatu dengan mukena lusuh Naira yang kainnya sudah menipis karena terlalu sering dicuci. Tidak ada jarak, tidak ada batas, tidak ada rasa jijik. Harta dan jabatan luruh seketika di hadapan kemuliaan hati. Di sudut ruangan, Baskara berdiri mematung. Dadanya bergemuruh hebat menyaksikan pemandangan di depannya. Ia melihat punggung ibunya terguncang karena tangis. Ia melihat tangan keriput ayahnya, Bapak Abdullah, menyeka sudut mata yang basah. Dan di atas segalanya, ia melihat Naira. Gadis itu menangis tanpa suara di pelukan ibunya. Bahunya yang kecil bergetar menahan isak. Ada kepolosan dan ketulusan yang memancar begitu kuat dari wajah gadis itu. Kecantikan alami yang tidak bisa dibeli di salon kecantikan manapun di dunia ini. Setelah beberapa menit yang penuh air mata, Ibu Sarah perlahan melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah Naira dengan kedua telapak tangannya yang halus. Ditatapnya wajah gadis itu lekat-lekat, seolah ingin merekam setiap inci kebaikan yang terpahat di sana. Masya Allah, cantik sekali hatimu. Nak, wajahmu teduh seperti air zam-zam. Puji Ibu Sarah dengan suara serak sisa menangis. Siapa namamu tadi? Baskara bilang namamu Naira. Benar. Naira mengangguk malu-malu, menundukkan pandangannya karena tak kuasa menatap mata teduh wanita agung di hadapannya. Iya, Bu. Nama saya Naira. Jawabnya pelan. Naira. Cahaya. Nama yang sangat pantas untukmu. Kamu benar-benar menjadi cahaya bagi keluarga kami di saat kami tenggelam dalam kegelapan keputusasaan. Ibu Sarah kemudian menoleh ke arah ranjang reot di mana Bulastri terbaring lemah. Wanita paruh baya yang lumpuh itu menatap kejadian di depannya dengan tatapan bingung bercampur haru. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, namun naluri keibuannya menangkap gelombang kasih sayang yang besar di ruangan itu. Ibu Sarah bangkit. Lalu dengan sopan ia duduk bersimpuh di samping ranjang Bulastri. Ia meraih tangan kasar Bulastri yang penuh guratan kerja keras. Lalu menciumnya dengan takzim. Pemandangan itu membuat Baskara dan Pak Hadi tertegun. Seorang istri konglomerat mencium tangan seorang janda miskin di gubuk kumuh. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, saya Sarah. Dan ini suami saya, Abdullah. Kami adalah orang tua dari pemuda yang berdiri di sana, Baskara. Ucap Ibu Sarah lembut, memperkenalkan diri layaknya kerabat dekat. Bulastri berusaha tersenyum, meski bibirnya miring akibat stroke. Waalaikumsalam, Bu Sarah. Maafkan tempat kami yang kotor dan sempit ini. Maafkan Naira kalau ada salah. Ucap Bulastri terbata-bata. Suaranya tidak jelas namun bisa dimengerti. Ibu Sarah menggeleng cepat. Air matanya kembali menetes. Tidak, Bu. Tempat ini tidak kotor. Tempat ini suci karena dihuni oleh manusia-manusia berhati mulia. Ibu, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Putri Ibu, Naira, telah menyelamatkan nyawa putra tunggal saya. Ibu Sarah mulai menceritakan kejadian di rumah sakit sebulan lalu. Tentang Baskara yang sekarat, tentang stok darah yang kosong, dan tentang keberanian Naira mendonorkan darahnya di saat genting. Mendengar cerita itu, mata Bulastri melebar. Ia menoleh ke arah Naira yang masih menunduk di sudut ruangan. Naira tidak cerita sama ibu. Gumam Bulastri. Naira mengangkat wajahnya sedikit. Menatap ibunya takut-takut. Naira takut ibu khawatir. Waktu itu ibu sedang kritis juga. Naira cuma mau menolong. Bu, kata ibu, kalau kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Jawab Naira polos. Jawaban itu membuat pertahanan Bapak Abdullah runtuh. Ia maju mendekat, lalu duduk bersila di lantai semen tanpa alas, di samping istrinya. Ia menatap Bulastri dengan pandangan penuh hormat. Bulastri, sungguh ibu adalah wanita yang berhasil. Ibu mungkin merasa tidak punya harta benda, tapi demi Allah, ibu telah berhasil mendidik seorang putri menjadi intan berlian yang tak ternilai harganya.
Di luaran sana, banyak anak orang kaya yang lupa pada orang tua dan sesama. Tapi Naira, dalam keterbatasannya, ia punya hati seluas samudra. Saya iri pada ibu, ucap Bapak Abdullah dengan suara bergetar wibawa. Suasana di gubuk itu menjadi sangat syahdu. Tidak ada lagi sekat kaya dan miskin. Yang ada hanyalah dua pasang orang tua yang saling mengagumi takdir anak-anak mereka. Baskara yang sedari tadi diam, akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia membawa tasbih kayu koka yang tadi sempat diletakkan Naira di lantai. Ia memungutnya dengan hormat, lalu menyerahkannya kembali kepada ibunya. "Ibu, ini tasbihnya," kata Baskara pelan. Ibu Sarah menerima tasbih itu. Ia memandangi butiran kayu coklat tua yang sudah menemaninya puluhan tahun itu. Tasbih itu menjadi saksi bisu doa-doanya, dan kini menjadi saksi pertemuan takdir putranya. Ibu Sarah kemudian memanggil Naira untuk mendekat lagi. "Naira, kemari nak." Naira mendekat dengan langkah ragu. Ibu Sarah meraih tangan kanan Naira, lalu melilitkan kembali tasbih kayu koka itu di pergelangan tangan gadis itu. Naira terkejut dan mencoba menarik tangannya. "Jangan, Bu. Itu punya ibu. Itu barang berharga ibu." Tolak Naira halus. Ibu Sarah menahan tangan Naira, menatap matanya dalam-dalam. "Simpanlah, nak. Tasbih ini memang berharga bagi ibu. Tapi kamu jauh lebih berharga. Anggaplah ini bukan hadiah, tapi titipan amanah. Biarkan tasbih ini menemanimu berzikir, seperti ia menemani ibu dulu. Dan biarkan tasbih ini menjadi pengikat hati antara ibu dan kamu. Mulai detik ini, kamu bukan orang asing bagi kami. Kamu adalah anak ibu juga." Kalimat itu meluncur tulus dari bibir Ibu Sarah. Baskara yang mendengarnya merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Ia tahu ibunya tidak main-main. Ibunya adalah tipe orang yang sangat selektif dalam menilai orang. Namun sekalinya ia jatuh hati pada akhlak seseorang, ia akan menyayanginya seumur hidup. Dan Naira telah memenangkan hati ibunya dengan cara yang paling indah. Naira menangis lagi. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan akan berbalas sambutan keluarga sehangat ini. Ia yang sebatang kara merawat ibunya, sering merasa kesepian dan lelah. Namun hari ini, Allah mengirimkan pelukan hangat dari seorang ibu lain. "Terima kasih, Bu. Terima kasih." Hanya itu yang mampu diucapkan Naira. "Nah, sekarang hapus air matamu. Tamu jauh-jauh datang kok disuguhi air mata." Canda Bapak Abdullah mencoba mencairkan suasana, meski matanya sendiri masih basah. Semua orang tersenyum. Naira buru-buru menyeka wajahnya dengan ujung mukena. "Ah, iya. Maaf Pak, Bu. Saya lupa menyuguhkan minum. Sebentar ya, tapi cuma ada air putih." Ucap Naira panik, lalu bergegas menuju dapur kecil di belakang. Baskara memperhatikan gerak-gerik Naira. Dapur itu sangat sederhana. Hanya ada kompor minyak tanah tua dan rak piring kayu yang sudah miring. Naira menuangkan air dari kendi tanah liat ke dalam beberapa gelas kaca yang tampak kusam namun bersih. Ia membawanya ke depan dengan nampan plastik. "Silakan diminum, Pak, Bu, Mas Baskara. Maaf cuma air kendi," kata Naira sambil meletakkan gelas-gelas itu di lantai. Baskara langsung mengambil satu gelas. Ia meneguk air itu. Rasanya dingin dan segar. Ada aroma tanah liat yang khas. Bagi Baskara yang terbiasa minum air mineral mahal dari pegunungan Alpen, air kendi di gubuk kumuh ini terasa jauh lebih nikmat. Karena air ini disuguhkan dengan ketulusan yang murni. "Segar sekali airnya, Naira. Terima kasih," ucap Baskara sambil menatap mata Naira sekilas. Naira menunduk. Pipinya merona merah. "Sama-sama, Mas." Melihat interaksi itu, Ibu Sarah dan Bapak Abdullah saling berpandangan penuh arti. Sebagai orang tua, mereka peka terhadap perubahan sikap putranya. Baskara yang biasanya dingin dan kaku pada wanita, kini terlihat begitu lembut dan antusias. "Bu Lastri," panggil Bapak Abdullah kemudian, mengubah topik ke hal yang lebih serius. "Melihat kondisi ibu dan tempat tinggal ini, rasanya kami tidak tenang kalau pulang begitu saja. Izinkan kami melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Naira."
Bu Lastri memandang Bapak Abdullah dengan bingung. Maksudnya bagaimana, Pak? Kami ingin membawa Bu Lastri berobat ke rumah sakit yang lebih baik. Ada dokter spesialis saraf kenalan saya yang sangat bagus. Insya Allah dengan terapi yang rutin dan obat yang tepat, kondisi ibu bisa jauh lebih baik dari sekarang. Dan untuk biaya, ibu dan Naira tidak perlu memikirkannya sepeser pun. Anggaplah ini tanggung jawab kami sebagai keluarga. Tawar Bapak Abdullah tegas namun santun. Naira yang mendengar itu langsung mengangkat wajahnya. Ada gurat penolakan halus di wajahnya. Harga dirinya sebagai gadis pekerja keras terusik. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan keadaan. Maaf, Pak Abdullah. Terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi kami tidak bisa menerimanya. Itu terlalu berlebihan. Saya ikhlas menolong Mas Baskara lillahi ta'ala. Kalau saya terima pengobatan mahal ini, saya takut pahala saya hilang, dan saya takut jadi beban. Potong Naira dengan suara bergetar namun berprinsip. Baskara tertegun. Di zaman sekarang, siapa yang menolak pengobatan gratis VIP? Tapi gadis ini menolaknya demi menjaga keikhlasan hati. Kekaguman Baskara melonjak berkali-kali lipat. Baskara meletakkan gelasnya, lalu berbicara dengan nada yang sangat persuasif. Naira, dengarkan saya. Ucap Baskara menatap lurus ke arah gadis itu. Ini bukan transaksi jual beli nyawa. Nyawa saya tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Ini murni bentuk kasih sayang orang tua saya kepada orang tua kamu. Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Mungkin lewat tangan saya, Allah ingin menyembuhkan ibumu. Sama seperti lewat tanganmu, Allah menyembuhkan saya. Apakah kamu tega menolak jalan kesembuhan untuk ibumu hanya karena rasa sungkan? Pertanyaan Baskara menohok hati Naira. Ia menatap ibunya yang terbaring tak berdaya. Ia ingin ibunya sembuh. Ia ingin melihat ibunya berjalan lagi. Ibu Sarah menambahkan dengan lembut. Benar kata Baskara. Nak, jangan tolak rezeki Allah. Kami tidak menganggap ini sedekah, tapi hadiah untuk keluarga baru. Bukankah sesama mukmin itu bersaudara? Izinkan kami menjadi saudara yang berguna bagimu. Naira menatap mata Bu Lastri. Ibunya mengangguk pelan dengan air mata berlinang, seolah memberi restu. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh syukur, Naira mengangguk. Baiklah, Pak, Bu, Mas Baskara. Kalau memang itu niat baik Bapak dan Ibu, saya terima dengan alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga Bapak berlipat ganda. Alhamdulillah. Seru mereka serempak. Bapak Abdullah langsung memberi instruksi pada Pak Hadi. Hadi, telepon rumah sakit sekarang. Minta siapkan kamar rawat inap yang nyaman. Dan panggil ambulans privat untuk menjemput Bu Lastri di sini. Jangan pakai sirine biar warga tidak heboh. Pastikan proses pemindahannya senyaman mungkin. Baik, Pak. Segera saya laksanakan. Jawab Pak Hadi sigap sambil mengeluarkan ponselnya. Sore itu, gubuk reot di pinggir rel kereta api menjadi saksi bisu perubahan takdir. Bukan hanya tentang perpindahan fisik dari tempat kumuh ke rumah sakit mewah, tapi perpindahan hati yang saling bertaut. Saat ambulans datang dan petugas medis mulai memindahkan Bu Lastri dengan tandu, warga sekitar berkerumun menonton dengan takjub. Mereka melihat bagaimana Baskara, sang bos kaya raya, ikut mengangkat tandu Bu Lastri dengan tangannya sendiri, tanpa canggung, tanpa takut kotor. Mereka melihat bagaimana Ibu Sarah memeluk Naira dan membimbingnya masuk ke dalam mobil Alphard mewah, memperlakukannya bak putri raja. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, keheningan menyelimuti mereka. Namun bukan keheningan yang kaku, melainkan keheningan yang penuh kontemplasi. Baskara duduk di kursi depan di samping sopir, sesekali melirik ke kaca spion tengah, menatap Naira yang duduk diapit oleh bapak dan ibu di kursi tengah. Gadis itu tampak canggung duduk di jok kulit yang empuk. Tangannya tak henti-henti memutar tasbih kayu koka pemberian ibunya. Dalam hati, Baskara berdialog dengan Tuhannya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menuntunku kembali padanya. Hamba berjanji, hamba tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Hamba akan membuktikan bahwa hamba pantas untuknya, bukan karena harta hamba,
tapi karena ketulusan cinta hamba. Perjalanan menuju rumah sakit itu terasa singkat, namun menjadi perjalanan terpanjang bagi hati Baskara. Ia sadar, tantangan ke depan mungkin tidak mudah. Menyatukan dua dunia yang berbeda selalu butuh perjuangan. Tapi melihat senyum ibunya yang merekah setiap kali menatap Naira, dan melihat keteduhan di wajah Naira, Baskara yakin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Darah Naira telah memberinya kehidupan. Kini, giliran Baskara yang akan memberikan kebahagiaan untuk kehidupan Naira. Ini adalah janji seorang laki-laki. Janji yang terukir di atas rasa syukur yang mendalam. Waktu terus bergulir, menyusun hari demi hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Di ruang rawat inap VVIP Rumah Sakit Harapan Bunda, suasana yang biasanya identik dengan kedinginan aroma obat dan kesunyian yang mencekam, kini telah berubah total. Ruangan luas itu terasa hangat, bukan karena pendingin udaranya rusak, melainkan karena kehangatan interaksi antar manusia yang ada di dalamnya. Bu Lastri, Ibunda Naira, menunjukkan perkembangan kesehatan yang luar biasa. Penanganan dokter spesialis terbaik dan obat-obatan berkualitas tinggi yang difasilitasi oleh keluarga Baskara, perlahan tapi pasti mengembalikan kekuatan di tubuh rentanya. Wajahnya yang dulu tirus dan pucat, kini mulai berisi dan merona segar. Meski langkah kakinya masih harus dibantu dengan tongkat penyangga, namun senyum di bibirnya tak pernah pudar barang sedetik pun. Bagi Naira, perubahan ini bagaikan mimpi di siang bolong yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Ia seringkali mencubit lengannya sendiri saat terbangun di sofa empuk ruang tunggu pasien, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang berhayal. Dulu, ia harus membagi waktu antara menjaga ibunya di bangsal kelas 3 yang panas dan bekerja serabutan mencuci baju tetangga demi sesuap nasi. Kini, ia bisa fokus 100% merawat ibunya tanpa pusing memikirkan biaya rumah sakit atau beras di dapur. Semua kebutuhan mereka telah dijamin sepenuhnya oleh Bapak Abdullah dan Ibu Sarah, yang kini sudah menganggap Naira layaknya anak kandung mereka sendiri. Namun, di balik segala kenyamanan fasilitas dan limpahan materi itu, ada satu hal yang paling membuat hati Naira bergetar hebat. Hal itu bukanlah kemewahan, melainkan kehadiran sosok Baskara. Sang bos muda itu telah berubah drastis. Baskara yang dulu dikenal sebagai pemimpin perusahaan yang tegas, kaku, dan hidup dalam gelimang kemewahan duniawi, kini menjelma menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ia menjadi lebih pendiam, namun diamnya adalah diam yang berisi. Diamnya orang yang sedang bertafakur merenungi kebesaran Tuhan. Setiap sore, sepulang dari kantornya di Gedung Pencakar Langit Sudirman, mobil mewah Baskara tidak lagi melaju menuju kafe-kafe mahal atau pusat kebugaran eksklusif tempat ia biasa menghabiskan waktu bersama rekan-rekan bisnisnya. Roda mobilnya selalu berputar mantap menuju rumah sakit. Ia datang bukan hanya sebagai donatur yang memantau perkembangan pasien yang dibantunya, tetapi ia datang sebagai seorang hamba yang rindu akan ketenangan jiwa. Baskara akan masuk ke kamar rawat Bu Lastri dengan senyum sopan, mencium tangan wanita tua itu dengan takzim, lalu duduk berbincang ringan tentang hal-hal sederhana. Tentang cuaca hari itu, tentang kemacetan Jakarta, atau sekadar mendengarkan cerita masa lalu Bu Lastri di kampung halaman. Tidak ada jarak, tidak ada kesombongan. Bagi Naira, momen-momen inilah yang paling menyiksa sekaligus paling ia rindukan. Ia biasanya akan mundur perlahan ke sudut ruangan, menyibukkan diri dengan melipat baju atau membaca buku, berusaha menyembunyikan debar jantungnya yang menggila setiap kali Baskara menyapanya dengan suara baritonnya yang lembut. Naira, kamu sudah makan. Jangan sampai sakit karena telat makan. Tanya Baskara suatu sore, sambil meletakkan bungkusan martabak manis di meja nakas. Pertanyaan sederhana itu selalu sukses membuat pipi Naira merona merah di balik jilbabnya. Sudah, Mas Baskara. Tadi Ibu Sarah kirim rantang makanan banyak sekali. Mas sendiri sudah makan. Jawab Naira tertunduk, tak berani menatap mata elang pria itu terlalu lama. Alhamdulillah. Saya makan nanti saja di rumah. Senang melihat kalian sehat. Balas Baskara singkat namun penuh makna. Hubungan mereka tumbuh dalam kesantunan yang luar biasa. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada janji-janji manis gombalan anak muda, dan tidak ada pertemuan berdua-duaan di tempat sepi. Mereka menjaga interaksi mereka dalam koridor syariat yang ketat,
Namun justru disitulah letak keindahannya. Cinta itu tumbuh subur dalam diam, menyusup lewat doa-doa yang dilangitkan di sepertiga malam, dan bersemi lewat tatapan sekilas yang penuh rasa hormat. Perubahan sikap Baskara ini tentu saja tidak luput dari perhatian lingkungan sosialnya. Di kantor, para karyawan mulai berbisik-bisik kagum melihat bos mereka yang kini rajin salat berjamaah di masjid kantor tepat waktu. Di lingkaran pertemanan sosialita, teman-teman Baskara yang rata-rata anak konglomerat mulai keheranan. "Bas, kamu kenapa sih sekarang susah banget diajak hangout? Kita mau ada pesta ya di Bali minggu depan. Kamu absen lagi. Padahal dulu kamu paling semangat kalau urusan pesta." Tanya Rendra, sahabat karib Baskara, suatu siang di kantin eksekutif. Baskara hanya tersenyum tipis, mengaduk teh hangatnya dengan tenang. "Aku sedang menikmati fase baru hidupku, Ren. Sejak aku hampir mati sebulan lalu, pandanganku tentang dunia berubah total. Pesta, mobil mewah, jam tangan ratusan juta, semua itu rasanya hampa. Tidak ada artinya kalau nyawa sudah dicabut dari badan. Aku sekarang lebih nyaman kumpul sama keluarga, atau mengunjungi orang-orang yang tulus menyayangiku bukan karena hartaku." Rendra mengernyitkan dahi. "Maksudmu gadis miskin yang mendonorkan darahnya itu? Yang ibunya sakit itu? Bas, kamu serius sering ke sana? Jangan bilang kamu jatuh cinta sama dia. Come on, Bas. Kalian itu beda dunia. Beda kasta. Apa kata orang nanti kalau Baskara, pewaris tunggal grup Abimanyu, dekat dengan anak buruh cuci?" Kalimat Rendra tajam dan menohok realita. Namun anehnya, Baskara tidak marah. Ia justru menatap sahabatnya dengan tatapan iba. "Rendra, asal kamu tahu, darah anak buruh cuci itulah yang sekarang mengalir di jantungku. Tanpa darah dia, Baskara yang kamu kenal ini sudah dikubur di tanah, membusuk dimakan cacing. Di hadapan kematian, kasta itu tidak ada harganya. Dan soal apa kata orang, aku tidak peduli. Aku lebih peduli apa kata Allah dan apa kata hatiku. Gadis itu, Naira, dia punya kekayaan hati yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita sosialita yang kita kenal selama ini." Rendra terdiam 1000 bahasa. Ia melihat keseriusan yang terpancar kuat dari mata sahabatnya. Ia menyadari, Baskara telah menemukan sesuatu yang selama ini dicari oleh banyak orang kaya namun jarang ditemukan, yaitu ketenangan dan cinta yang tulus tanpa syarat. Sementara itu, konflik batin justru sedang berkecamuk hebat di dada Naira. Semakin sering ia bertemu Baskara, semakin sering ia melihat kebaikan keluarga itu, semakin kecil pula ia merasa. Malam itu, hujan gerimis turun membasahi kaca jendela kamar rawat inap. Bu Lastri sudah tertidur pulas setelah meminum obatnya. Naira duduk termenung di sofa dekat jendela, menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari ketinggian lantai 10. Cahaya lampu gedung-gedung pencakar langit itu tampak begitu megah, namun juga begitu jauh dari jangkauannya. Naira menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Gadis sederhana dengan gamis katun murah dan jilbab instan. Ia membandingkan dirinya dengan Baskara yang selalu tampil rapi, wangi, dan berwibawa. Bagai bumi dan langit. "Naira, sadarlah. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh, sakitnya luar biasa." Bisik Naira pada dirinya sendiri. Air mata menetes perlahan di pipinya. Rasa rendah diri atau insecure mulai menggerogoti keyakinannya. Ia merasa tidak pantas. Ia merasa kehadirannya di tengah keluarga Baskara hanyalah sebagai orang yang berhutang budi, dan orang yang dihutangi budi. Ia takut, jika suatu saat perasaan ini tumbuh semakin dalam, ia akan menjadi beban bagi nama besar keluarga Baskara. Ia takut menjadi noda di atas kain sutra putih keluarga itu. Suara pintu kamar yang terbuka pelan membuyarkan lamunan Naira. Ia buru-buru menghapus air matanya dan menoleh. Baskara masuk dengan langkah pelan, membawa sebuah kantong plastik berisi buah-buahan. "Assalamualaikum," sapa Baskara lembut. Suaranya sedikit berbisik agar tidak membangunkan Bu Lastri. "Waalaikumsalam, Mas Baskara. Kok malam sekali baru sampai?" jawab Naira gugup, berusaha menormalkan suaranya yang serak habis menangis. Baskara meletakkan buah-buahan di meja,
lalu menatap Naira tajam. Pria itu peka. Ia bisa melihat mata Naira yang sembab dan hidungnya yang memerah. Baskara tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat jendela, menjaga jarak sopan namun cukup dekat untuk bicara dari hati ke hati. Tadi ada rapat mendadak dengan klien dari luar negeri. Macet juga di jalan. Jawab Baskara. Hening sejenak. Lalu Baskara bertanya to the point. Kamu habis menangis. Naira, kenapa? Ada yang sakit? Atau ada perlakuan perawat yang kurang baik pada ibu? Naira menggeleng cepat, menundukkan wajahnya. Tidak, Mas. Semua baik-baik saja. Pelayanan di sini sangat istimewa. Saya cuma sedang berpikir. Berpikir tentang apa? Sampai membuatmu menangis begitu. Desak Baskara lembut. Nada suaranya bukan nada interogasi, tapi nada kekhawatiran seorang kakak, atau mungkin lebih. Naira meremas ujung jilbabnya. Dadanya terasa sesak. Mungkin ini saatnya ia jujur agar ia bisa tahu diri dan mundur perlahan sebelum perasaannya semakin dalam. Mas Baskara. Naira memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap mata teduh pria itu dengan mata berkaca-kaca. Saya sedang berpikir, sampai kapan saya dan ibu harus merepotkan keluarga Mas Baskara? Semua fasilitas ini, kebaikan bapak dan ibu, perhatian Mas Baskara ini semua terlalu banyak buat kami. Kami orang kecil, Mas. Kami tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya takut saya tidak tahu diri. Baskara tertegun. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sangat menenangkan. Naira, dengarkan saya baik-baik. Ucap Baskara serius. Siapa yang bilang kamu merepotkan? Siapa yang minta dibalas? Apakah matahari meminta bayaran saat ia menyinari bumi? Tidak, Naira. Orang tua saya melakukan ini karena mereka sayang sama ibu kamu. Sama kamu. Mereka melihat ketulusan di hati kalian. Tapi kami beda dunia, Mas. Potong Naira. Air matanya tumpah lagi. Emosinya meluap. Mas Baskara orang kaya, terpandang, berpendidikan tinggi. Sementara saya cuma lulusan SMA, anak buruh cuci, tidak punya masa depan yang jelas. Orang-orang di luar sana pasti menertawakan kalau melihat Mas Baskara dekat-dekat dengan saya. Saya merasa kotor berada di tempat bersih ini. Mas, saya merasa tidak pantas. Akhirnya, semua unek-unek itu keluar. Pengakuan tentang rasa rendah diri yang selama ini menghantui Naira. Baskara diam sejenak, membiarkan isak tangis Naira mereda. Ia menatap gadis itu dengan pandangan yang semakin dalam, penuh kasih sayang. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang akan selalu diingat Naira seumur hidupnya. Naira, lihat saya. Naira menatapnya ragu. Kamu bilang kita beda dunia. Kamu bilang saya kaya dan kamu miskin. Itu cuma pandangan mata manusia yang rabun. Naira, tapi coba kamu pikirkan ini. Baskara menunjuk dadanya sendiri, tepat di posisi jantungnya. Di dalam sini, di jantung ini, darah siapa yang mengalir? Darah kamu, Naira. Darah dari gadis yang katanya, anak buruh cuci, itu. Darah itulah yang membuat otak saya bisa berpikir, membuat kaki saya bisa berjalan, membuat saya bisa berdiri di sini sekarang. Tanpa darah kamu, harta saya yang miliaran itu tidak ada gunanya. Saya sudah jadi mayat. Naira terdiam, isakannya tertahan. Jadi tolong, jangan pernah merasa rendah diri lagi. Lanjut Baskara dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi. Di mata saya, dan demi Allah yang menggenggam jiwa saya, kamu jauh lebih mulia daripada semua orang kaya yang pernah saya kenal. Harta saya hanya titipan yang bisa hilang dalam sekejap, bisa terbakar, bisa dicuri. Tapi ketulusan kamu mendonorkan darahmu, keikhlasan kamu merawat ibumu, itu adalah kekayaan abadi yang ingin saya bawa sampai mati. Mas, lirih Naira, tak mampu berkata-kata. Saya tidak butuh wanita sosialita yang pintar berdandan tapi hatinya kosong. Saya butuh seseorang yang bisa mengingatkan saya pada bumi saat saya terbang terlalu tinggi. Saya butuh seseorang yang darahnya sudah menyatu dengan nadi saya.
Dan orang itu kamu, Naira. Pengakuan tersirat itu begitu kuat. Baskara tidak mengatakan, aku mencintaimu, secara gamblang, karena ia menghormati Naira dan belum ada ikatan halal di antara mereka. Tapi kalimat itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Bahwa bagi Baskara, Naira bukan sekadar orang yang menolongnya, tapi Naira adalah belahan jiwanya yang hilang. Mas Baskara, terima kasih sudah menghargai saya sedemikian rupa. Ucap Naira sambil menyeka air matanya. Hatinya yang tadi gersang karena keraguan, kini tersiram hujan ketenangan. Sama-sama. Jadi, jangan nangis lagi ya. Nanti kalau ibu bangun dan lihat kamu nangis, dikira saya yang jahatin kamu. Bisa dimarahi bapak saya nanti. Canda Baskara mencoba mencairkan suasana. Naira tertawa kecil di sela sisa tangisnya. Tawa yang renyah dan manis. Iya, Mas. Ya sudah. Sekarang kamu ambil wudhu, salat isya, terus istirahat. Jangan begadang menatap jendela terus. Besok pagi saya jemput bapak dan ibu. Mereka mau ajak kamu sarapan bareng di kantin. Katanya ibu kangen ngobrol sama kamu. Baik, Mas. Hati-hati di jalan pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baskara keluar dari kamar itu dengan hati yang lega. Ia berhasil meruntuhkan tembok keraguan di hati Naira. Dan malam itu, di dalam mobilnya yang melaju membelah malam Jakarta, Baskara memantapkan niatnya. Ia tidak akan menunggu terlalu lama. Ia tidak ingin membiarkan intan berlian itu terus-menerus merasa dirinya kerikil. Ia akan segera memuliakan gadis itu dengan cara yang paling terhormat di mata agama dan negara. Di dalam kamar rawat, Naira mengambil wudhu dengan hati yang berbunga-bunga. Air wudhu yang membasuh wajahnya terasa menyegarkan jiwa. Dalam sujud salat isyanya malam itu, doa Naira berubah. Ia tidak lagi meminta agar dijauhkan dari rasa minder, tapi ia meminta petunjuk. Ya Allah, jika memang Mas Baskara adalah takdir yang Engkau tuliskan untuk hamba, maka kuatkanlah hati hamba untuk mendampinginya. Jadikan hamba wanita yang pantas untuk kebaikan hatinya, bukan karena harta dunia, tapi karena iman dan takwa kepadamu. Tasbih kayu koka di pergelangan tangan Naira beradu pelan saat ia menengadahkan tangan berdoa, seolah mengamini setiap kata yang terucap dari bibir gadis itu. Cinta dalam diam itu kini mulai menemukan muaranya, mengalir tenang menuju samudra kepastian yang direstui semesta. Hari Jumat yang penuh berkah itu terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Matahari bersinar cerah menembus celah-celah awan putih yang berarak pelan di langit Jakarta, seolah turut merestui niat suci yang sedang bergemuruh di dada seorang pemuda. Di dalam kamar rawat inap VVIP yang tenang, aroma bunga melati yang segar menguar dari vas di sudut meja, menggantikan aroma obat-obatan yang biasanya mendominasi indera penciuman. Bu Lastri, Ibunda Naira, hari ini tampak jauh lebih segar. Ia sudah bisa duduk bersandar di ranjangnya dengan nyaman. Terapi rutin yang difasilitasi keluarga Baskara telah mengembalikan sebagian besar fungsi motorik tubuhnya. Tangan kanannya yang dulu kaku kini sudah bisa digerakkan untuk memegang sendok atau sekadar membelai wajah putri tercintanya. Naira sedang merapikan selimut ibunya ketika pintu kamar diketuk dengan irama yang pelan namun tegas. Assalamualaikum. Suara bariton yang sangat dikenalnya itu terdengar dari balik pintu. Jantung Naira berdesir hebat. Ia mengenali suara itu. Suara Baskara. Namun, ada getaran yang berbeda dalam nada suaranya hari ini. Lebih berat, lebih serius, dan syarat akan emosi yang tertahan. Pintu terbuka. Naira terpaku di tempatnya berdiri. Pemandangan di hadapannya membuatnya menahan napas. Baskara tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri Bapak Abdullah dan Ibu Sarah. Mereka semua berpakaian sangat rapi, namun tidak mencolok. Baskara mengenakan baju koko berwarna putih bersih yang dipadukan dengan celana bahan hitam, lengkap dengan peci hitam yang bertengger rapi di kepalanya. Wajahnya tampak bersih, bercahaya oleh air wudhu, meski ada guratan ketegangan yang jelas terlihat di rahangnya yang tegas. Ibu Sarah tampil anggun dengan gamis berwarna pastel yang lembut. Senyumnya merekah lebar, memancarkan kehangatan seorang ibu. Sementara Bapak Abdullah, dengan wibawanya yang tenang,
membawa sebuah bingkisan kecil yang dibungkus kain bludru. "Waalaikumsalam, Mas Baskara, Bapak, Ibu. Silakan masuk," jawab Naira gugup. Tangannya meremas ujung jilbabnya. Mereka masuk dengan langkah sopan. Suasana di dalam kamar itu mendadak hening. Namun bukan hening yang canggung, melainkan hening yang sakral. Seperti keheningan di dalam masjid sebelum azan berkumandang. Baskara berjalan mendekati ranjang Bu Lastri. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri sejenak, menatap wanita parubaya itu dengan tatapan penuh hormat. Lalu perlahan ia merendahkan tubuhnya. Baskara, sang direktur utama yang membawahi ribuan karyawan, kini bersimpuh di lantai rumah sakit, tepat di samping ranjang Bu Lastri. Ia mengabaikan setelan celana mahalnya yang menyentuh lantai dingin. Bapak Abdullah dan Ibu Sarah pun mengambil tempat duduk di kursi yang tersedia. Wajah mereka tampak serius namun teduh. Naira mundur beberapa langkah, berdiri mematung di dekat jendela. Kakinya terasa lemas. Insting wanitanya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Baskara meraih tangan kanan Bu Lastri, mencium punggung tangan yang keriput dan kasar itu dengan takzim dan lama. Saat ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Ibu Lastri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan untuk Ibu," ucap Baskara lembut. "Alhamdulillah, Nak Baskara. Ibu sudah jauh lebih baik berkat bantuan Nak Baskara sekeluarga. Ibu tidak tahu harus membalas dengan apa," jawab Bu Lastri dengan suara yang masih agak pelan namun jelas. Baskara menggeleng pelan, tersenyum tulus. "Tidak perlu dibalas, Bu. Justru kedatangan saya dan orang tua saya hari ini adalah untuk meminta sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua bantuan yang pernah kami berikan." Jantung Naira seolah berhenti berdetak. Ruangan itu senyap. Hanya suara dengungan halus pendingin udara yang terdengar. Baskara menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. Ia menatap lurus ke manik mata Bu Lastri yang teduh. "Bu Lastri." Suara Baskara bergetar sedikit, namun penuh keyakinan. "Sebulan yang lalu, putri Ibu, Naira, telah menyelamatkan nyawa saya. Darahnya kini mengalir di setiap detak jantung saya. Allah telah menyatukan kami lewat ikatan darah dan kemanusiaan. Namun hari ini, saya, Baskara Abimanyu, datang dengan segala kerendahan hati, bukan sebagai seorang bos, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai seorang laki-laki biasa yang fakir ilmu dan sedang belajar memperbaiki diri." Baskara berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa kesat di tenggorokannya. Ia melirik sekilas ke arah Naira yang menunduk dalam-dalam. Bahunya mulai berguncang pelan. "Bu, saya ingin meminta izin dan restu Ibu. Izinkan saya menjadi kaki untuk Ibu berjalan. Izinkan saya menjadi tangan untuk Ibu beraktivitas. Dan yang paling utama, izinkan saya menjadi imam, pelindung, dan penjaga bagi putri Ibu, Naira." Air mata mulai menetes di pipi Bu Lastri. Ia ternganga, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Saya ingin melamar Naira, Bu. Saya ingin menjadikannya istri saya, penyempurna separuh agama saya. Saya berjanji, demi Allah yang menggenggam nyawa saya tidak akan membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi di pipinya. Saya akan memuliakannya sebagaimana ayah saya memuliakan ibu saya." Kalimat itu meluncur tulus, menghantam dinding-dinding hati setiap orang di ruangan itu. Naira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah tak tertahankan. Ia merasa seperti Cinderella dalam dongeng. Namun ini jauh lebih indah karena dibalut dengan iman. Bapak Abdullah kemudian angkat bicara, menambahkan bobot keseriusan putranya. "Bu Lastri," ucap Bapak Abdullah lembut. "Kami, saya dan istri saya, sudah menganggap Naira seperti anak sendiri. Kami tidak melihat latar belakang ekonomi atau status sosial. Yang kami lihat adalah akhlaknya yang mulia, baktinya pada orang tua, dan ketulusan hatinya. Kami akan sangat bangga dan bersyukur jika Ibu bersedia menitipkan Naira kepada keluarga kami. Kami berjanji tidak akan membedakan Naira dengan anak kandung kami sendiri." Ibu Sarah bangkit dari kursinya, mendekati Naira,
dan merangkul bahu gadis itu. "Naira sayang, jangan menangis. Nak, ini kabar bahagia," bisik Ibu Sarah sambil menyeka air mata Naira. Bu Lastri menatap Baskara yang masih bersimpuh di hadapannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar kuat dari mata pemuda itu. Tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan. Sebagai seorang ibu, ia tahu kapan seorang laki-laki benar-benar serius mencintai anaknya. Dengan tangan gemetar, Bu Lastri mengelus kepala Baskara. "Nak Baskara, ibu ini orang bodoh, orang miskin. Naira juga cuma gadis lulusan SMA, tidak punya gelar, tidak punya harta. Apa Nak Baskara dan keluarga tidak malu punya menantu seperti kami?" tanya Bu Lastri lirih, menyuarakan ketakutan terbesarnya. Baskara menggeleng kuat-kuat. Ia meraih tangan Bu Lastri lagi, menggenggamnya erat. "Bu, kemuliaan seseorang di mata Allah bukan dilihat dari gelarnya atau hartanya, tapi dari ketakwaannya. Naira di mata saya jauh lebih mulia daripada wanita-wanita bergelar tinggi yang angkuh. Naira punya kekayaan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Justru saya yang harus bertanya, apakah ibu rela menyerahkan putri sebaik Naira kepada laki-laki yang banyak kurangnya seperti saya?" Jawaban Baskara yang penuh tawadu itu meruntuhkan benteng terakhir keraguan Bu Lastri. Wanita tua itu mengangguk pelan sambil menangis haru. Kalau memang itu niat Nak Baskara, dan kalau itu bisa membahagiakan Naira, ibu merestui. "Nak, ibu titip Naira ya. Tolong bimbing dia menuju surga. Tolong jangan sakiti hatinya." "Alhamdulillah," ucap Baskara, Bapak Abdullah, dan Ibu Sarah serempak. Gemas syukur memenuhi ruangan. Baskara kemudian bangkit berdiri, lalu memutar tubuhnya menghadap Naira. Gadis itu masih menunduk, tak berani menatap wajah calon imamnya. "Naira!" panggil Baskara lembut. Naira mengangkat wajahnya perlahan. Mata beningnya basah, hidungnya memerah. Namun ada binar bahagia yang tak bisa disembunyikan. "Ibu sudah memberi restu. Bapak dan ibu saya juga sudah merestui. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Saya tidak memaksamu. Tapi saya menawarkan hati saya, hidup saya, dan masa depan saya untuk kita jalani bersama. Apakah kamu bersedia menerima lamaran saya dan menjadi istri saya?" Naira terdiam sejenak. Ia mengingat semua salat istikharah yang ia lakukan seminggu terakhir. Ia mengingat setiap mimpi dan kemantapan hati yang Allah berikan. Wajah Baskara selalu hadir dalam setiap doanya. Pria yang tidak hanya memberinya harapan hidup yang lebih baik, tapi juga membimbingnya menjadi hamba yang lebih bersyukur. Naira melirik ke arah pergelangan tangan kirinya. Tasbih kayu koka pemberian Ibu Sarah masih melingkar setia di sana. Tasbih itu seolah berbisik, meyakinkannya bahwa ini adalah jalan takdir yang benar. Dengan suara pelan namun mantap, Naira menjawab, "Bismillah. Insya Allah, Naira bersedia, Mas." Naira siap menjadi makmum Mas Baskara. "Tapi tolong, bimbing Naira ya, Mas. Naira masih banyak kurangnya." Senyum lega merekah di wajah Baskara. Senyum paling bahagia yang pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Lebih bahagia daripada saat ia memenangkan tender proyek triliunan rupiah. "Alhamdulillah. Terima kasih, Naira. Terima kasih." Ibu Sarah langsung memeluk Naira erat, mencium pipi kanan dan kiri calon menantunya itu. Bapak Abdullah menepuk bahu Baskara dengan bangga. "Selamat, Nak. Sekarang kamu punya tanggung jawab besar. Jadilah suami yang amanah." Sebagai tanda pengikat, Ibu Sarah mengeluarkan sebuah kotak bludru yang tadi dibawa Bapak Abdullah. Ia membukanya, menampilkan sebuah cincin emas putih sederhana namun elegan, bertahtakan satu mata berlian kecil yang berkilau indah. Tidak terlalu mencolok, tapi sangat berkelas, sesuai dengan kepribadian Naira. "Naira, ini cincin pertunangan dari ibu. Bukan sebagai mahar, tapi sebagai tanda kasih sayang ibu. Ibu pasangkannya." Ibu Sarah menyematkan cincin itu di jari manis Naira. Ukurannya pas sekali, seolah cincin itu memang ditakdirkan untuk jari Naira sejak awal penciptaannya. Naira menatap cincin itu dengan takjub. Jari-jarinya yang kasar karena sering mencuci dan bekerja keras,
kini dihiasi benda indah yang melambangkan penghargaan tinggi dari keluarga barunya. "Terima kasih, Ibu. Ini indah sekali," bisik Naira. "Kamu pantas mendapatkannya, Nak," jawab Ibu Sarah. Sore itu, di kamar rumah sakit yang sederhana namun penuh cinta, dua keluarga yang berbeda latar belakang itu bersatu dalam ikatan janji suci. Tidak ada pesta pertunangan mewah di hotel berbintang, tidak ada sorot kamera wartawan, dan tidak ada hidangan prasmanan mahal. Yang ada hanya doa-doa tulus, air mata bahagia, dan kesaksian para malaikat yang turut mendoakan kebaikan bagi mereka. Bu Lastri menatap putrinya yang kini tersenyum bahagia di tengah keluarga barunya. Hatinya damai. Doa-doanya di sepertiga malam agar Naira mendapatkan jodoh yang soleh dan bertanggung jawab, kini telah dikabulkan Allah dengan cara yang sangat indah. Penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami selama ini seolah terbayar lunas oleh skenario langit yang tak terduga. Baskara menatap Naira dan ibunya bergantian. Ia merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia. Ia hampir kehilangan nyawanya sebulan lalu, tapi Allah memberinya kesempatan hidup kedua, lengkap dengan bidadari surga yang akan menemaninya menua. "Naira, persiapan pernikahan kita tidak perlu lama-lama ya. Saya ingin menyegerakan hal baik," ucap Baskara tiba-tiba, membuat semua orang tertawa kecil. "Sabar, Bas. Jangan buru-buru begitu. Kasihan Naira kaget nanti," goda Bapak Abdullah. "Bukan buru-buru, Pak. Takut diambil orang," canda Baskara, yang langsung disambut rona merah padam di pipi Naira. Gelak tawa hangat memenuhi ruangan itu, mengusir sisa-sisa kesedihan masa lalu. Lamaran itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membasuh jiwa-jiwa yang haus akan kasih sayang dan penghargaan. Sebuah awal yang manis menuju gerbang pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fajar menyingsing di ufuk timur, melukis langit Jakarta dengan semburat warna jingga keemasan yang memukau. Embun pagi masih menggantung manja di ujung-ujung dedaunan, memantulkan cahaya matahari awal hari layaknya butiran berlian yang berserakan. Hari ini, alam seolah bersolek lebih indah dari biasanya, menyambut sebuah ikatan suci yang akan segera terjalin di bawah naungan ridha ilahi. Masjid Agung Al-Ikhlas yang berdiri megah dengan arsitektur minimalis namun elegan, dipilih sebagai tempat perhelatan akad nikah. Tidak ada gedung pertemuan mewah, tidak ada pesta pora di hotel bintang 5 yang menghabiskan miliaran rupiah. Baskara dan Naira sepakat, mereka ingin memulai bahtera rumah tangga mereka dari rumah Allah, tempat paling suci di muka bumi, dengan kesederhanaan yang penuh makna. Di ruang rias pengantin wanita yang terletak di samping aula masjid, Naira duduk menghadap cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya seolah tak mengenali sosok itu. Gadis lusuh yang biasa memakai baju gamis pudar dan jilbab instan, kini telah bertransformasi menjadi seorang ratu sehari. Ia mengenakan kebaya putih bersih berpotongan syari yang menjuntai indah hingga ke lantai, dihiasi payet-payet mutiara yang berkilau lembut namun tidak berlebihan. Jilbab putihnya tertata rapi, menutup dada dengan anggun, dihiasi mahkota kecil yang sederhana. Wajah Naira dirias tipis, menonjolkan kecantikan alaminya. Tidak ada makeup tebal yang mengubah wajah aslinya. Penata rias hanya memoles sedikit bedak dan lipstik warna peach yang segar. Namun, kecantikan yang paling memukau justru memancar dari aura wajahnya yang basah oleh air wudhu. Ada ketenangan dan kebahagiaan yang menyeruak dari sorot matanya yang bening. Di belakangnya, Bu Lastri duduk di kursi roda, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Bu Lastri tampak sehat dan segar dalam balutan seragam keluarga berwarna krem. Meski kakinya belum sepenuhnya kuat untuk berdiri lama, namun semangatnya hari ini melebihi siapapun. Masya Allah, cantik sekali anak ibu. Seperti bidadari surga, puji Bu Lastri dengan suara bergetar haru. Naira berbalik, lalu bersimpuh di kaki ibunya. Ia memeluk lutut wanita yang telah melahirkannya itu, menumpahkan air mata bahagia yang tak terbendung. "Ibu, terima kasih sudah merawat Naira sampai hari ini. Terima kasih sudah menjadi ibu yang kuat. Naira minta ridanya ya, Bu. Doakan Naira bisa menjadi istri yang sholehah." "Isak Naira." Bu Lastri mengelus kepala putrinya, menyalurkan kasih sayang yang tak bertepi.
Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Nak, ibu meridaimu dunia akhirat. Jadilah istri yang taat pada suamimu. Layani dia dengan sebaik-baiknya pelayanan. Baskara laki-laki yang baik. Ibu percaya dia bisa membahagiakanmu. Momen haru itu terhenti sejenak ketika pintu ruangan diketuk. Ibu Sarah masuk dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan gamis seragam yang senada dengan Bu Lastri, membuatnya terlihat sangat anggun. Sayang, sudah siap. Penghulu dan saksi sudah lengkap di meja akad. Baskara sudah menunggu di mihrab. Dia kelihatan gugup sekali loh. Goda Ibu Sarah sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana tegang. Naira tersenyum malu, menyeka air matanya dengan tisu agar riasannya tidak luntur. Insya Allah siap, Ibu. Ayo, kita keluar. Ibu dan Ibu Lastri akan mengapitmu. Dengan diiringi lantunan sholawat Nabi yang terdengar merdu dari pengeras suara masjid, Naira melangkah keluar. Ia berjalan perlahan menuju area akad nikah, diapit oleh dua ibu hebat dalam hidupnya. Setiap pasang mata yang hadir di sana menatapnya dengan kekaguman. Tamu undangan yang hadir memang tidak banyak, hanya keluarga dekat, sahabat Baskara, dan ratusan anak yatim piatu yang sengaja diundang untuk ikut mendoakan dan menikmati hidangan. Di depan meja akad yang beralaskan taplak putih sutra, Baskara duduk dengan tegap. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang, namun wajahnya berusaha tetap tenang. Ia mengenakan beskap putih senada dengan Naira, membuatnya terlihat sangat gagah dan berwibawa. Saat ia menoleh dan melihat Naira berjalan mendekat, napasnya tercekat. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan sedemikian rupa, batin Baskara. Ia segera menundukkan pandangannya, menjaga hatinya hingga kata sah terucap nanti. Naira didudukan di tempat yang telah disediakan, sedikit di belakang Baskara namun masih dalam satu ruangan, dibatasi oleh tirai tipis transparan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21, yang mengalun syahdu menyentuh relung hati setiap pendengar. Suasana hening dan hikmat menyelimuti masjid. Angin pagi berhembus pelan melalui jendela-jendela masjid yang terbuka, membawa kesejukan alami. Tibalah saat yang paling mendebarkan. Penghulu memeriksa berkas-berkas, lalu menjabat tangan Baskara erat-erat. Karena ayah Naira sudah meninggal dunia, maka wali nikah diserahkan kepada wali hakim sesuai syariat. Saudara Baskara Abimanyu bin Abdullah, ucap bapak penghulu dengan suara lantang. Saya, jawab Baskara tegas, meski tangannya sedikit dingin. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Naira binti almarhum Bapak Ahmad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat, uang tunai sebesar 25 juta rupiah, dan logam mulia seberat 25 gram, dibayar tunai. Baskara menarik napas dalam, lalu dengan satu tarikan napas yang mantap dan lancar, ia mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya Naira binti almarhum Bapak Ahmad dengan mas kawin tersebut, tunai. Saksi-saksi serempak berseru, sah. Alhamdulillah. Gemah hamdalah membahana di seluruh penjuru masjid. Air mata bahagia tumpah ruah. Bu Lastri menangis tergugu sambil memeluk Ibu Sarah. Bapak Abdullah mengusap wajahnya dengan kedua tangan, bersyukur putranya telah menyempurnakan separuh agamanya. Beban berat di pundak Baskara seketika terangkat, berganti dengan rasa tanggung jawab yang manis. Kini, Naira telah sah menjadi istrinya. Halal baginya untuk menyentuh dan memandang wajah cantik itu sepuasnya. Baskara bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju tempat Naira duduk. Naira perlahan bangkit, tubuhnya gemetar karena haru. Saat Baskara berdiri tepat di hadapannya, Naira memberanikan diri mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu dalam satu garis lurus, memancarkan cinta yang direstui langit. Naira meraih tangan kanan Baskara, lalu mencium punggung tangan suaminya itu dengan penuh takzim. Sebuah ciuman pertama sebagai tanda bakti seorang istri. Baskara merasakan kehangatan bibir Naira di punggung tangannya, sebuah sensasi yang menggetarkan jiwanya. Baskara kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di ubun-ubun Naira. Ia memejamkan mata, melantunkan doa pengantin baru dengan suara lirih namun terdengar jelas oleh Naira. Setelah doa itu selesai,
Baskara mengecup kening Naira cukup lama. Kecupan yang penuh kasih sayang dan perlindungan. Air mata Naira menetes lagi, membasahi pipinya. "Assalamualaikum, istriku," bisik Baskara lembut di telinga Naira. "Waalaikumsalam, suamiku," jawab Naira malu-malu. Pesta resepsi hari itu berlangsung sangat sederhana namun penuh keberkahan. Tidak ada musik bising atau dansa-dansi. Yang ada hanyalah lantunan nasyid Islami dan senyum ceria ratusan anak yatim yang menikmati makanan enak. Baskara dan Naira memilih untuk tidak duduk di pelaminan yang tinggi layaknya raja dan ratu. Mereka justru berkeliling, menyapa tamu, dan ikut melayani makan anak-anak yatim itu. Banyak tamu undangan dari kalangan pebisnis kaya yang awalnya heran dengan konsep pernikahan sang bos besar ini. Namun setelah melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah kedua mempelai dan kedua orang tua mereka, para tamu itu justru merasa tersentuh. Mereka melihat sebuah definisi kemewahan yang berbeda, kemewahan hati yang berbagi. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Baskara mengajak Naira duduk di taman belakang rumah orang tuanya yang asri. Mereka duduk di sebuah bangku taman kayu di bawah pohon rindang, menikmati senja pertama mereka sebagai suami istri. Baskara menggenggam tangan Naira, memainkan jari jemari istrinya yang dihiasi cincin pernikahan. Ia menatap pergelangan tangan kiri Naira. Tasbih kayu koka pemberian ibunya masih melingkar setia di sana, berdampingan dengan gelang emas hadiah pernikahan. "Naira," panggil Baskara pelan. "Iya, Mas." Baskara menatap mata Naira lekat-lekat. "Kamu tahu tidak? Dulu, saat aku terbaring sekarat di ruang operasi, aku merasa hidupku sudah selesai. Gelap, dingin. Tapi tiba-tiba ada kehangatan yang mengalir masuk ke tubuhku. Saat itu aku tidak tahu itu apa. Ternyata, itu adalah darahmu. Darah yang membawa doa dan ketulusan." Baskara mengangkat tangan Naira, lalu meletakkannya tepat di dada kirinya, di atas detak jantungnya. "Rasakan ini, Naira. Jantung ini berdetak karena izin Allah, dan karena darahmu yang menjadi bahan bakarnya. Dulu darahmu menyelamatkanku dari kematian. Sekarang, izinkan sisa hidupku digunakan untuk menjagamu, membahagiakanmu, dan memuliakanmu." Naira merasakan detak jantung suaminya yang kuat dan teratur di telapak tangannya. Ia tersenyum haru. "Mas Baskara, Naira cuma perantara. Allah yang menyelamatkan Mas." Tapi Naira bersyukur. Allah memilih Naira untuk menjadi bagian dari hidup Mas. Naira janji akan selalu ada di samping Mas, dalam suka maupun duka. "Kita sama-sama belajar ya, Mas." Naira orang bodoh. Bimbing Naira biar bisa jadi bidadari Mas di surga nanti. Baskara tersenyum, lalu merangkul bahu istrinya. "Kita sama-sama belajar. Sayang, rumah tangga kita adalah sekolah seumur hidup." 3 tahun kemudian, sebuah bangunan bercat putih bersih berdiri kokoh di pinggiran kota Jakarta, tepat di kawasan padat penduduk tempat dulu Naira dan ibunya tinggal. Di depan gedung itu terpampang papan nama besar bertuliskan, "Klinik Yayasan Naira Baskara, gratis untuk duafa." Gedung itu ramai oleh warga yang antre berobat. Tidak ada kasir, tidak ada loket pembayaran. Semuanya gratis, dibiayai penuh oleh keuntungan perusahaan Baskara. Para dokter dan perawat melayani dengan ramah dan penuh senyum. Di salah satu ruangan kantor yayasan, Baskara sedang memeriksa laporan bulanan. Wajahnya tampak lebih matang dan tenang. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kaca, figura, yang dipajang di dinding dengan sangat indah. Di dalam kotak kaca itu, tersimpan sebuah benda sederhana namun sangat bersejarah, tasbih kayu koka. Baskara sengaja memuseumkan tasbih itu di sana sebagai pengingat abadi. Bahwa tasbih itulah saksi bisu pertemuan mereka. Tasbih itulah jembatan takdir yang menghubungkan si kaya dan si miskin. Tasbih itulah simbol bahwa di mata Allah, kemuliaan tidak diukur dari harta, tapi dari hati yang berzikir. Pintu ruangan terbuka. Naira masuk dengan menggendong seorang balita laki-laki yang tampan dan lucu. Anak pertama mereka, yang diberi nama Raihan Abimanyu. Naira tampak semakin anggun dan dewasa. "Mas, ayo pulang. Raihan sudah mengantuk nih."
Ajak Naira lembut. Baskara segera menutup laptop